Kenapa kau tidak terima dibilangi, tidak terima dipukul hah? Hebat, hari ini kalian memang niat mau membunuhku ya? Mau merampas harta keluargaku sampai ludeskan? Maju sini kulihat apa kalian punya nyali. Dasar anak setan terkutuk. Sini, ayo sini. Kalau berani bunuh saja nenek tua ini sekarang. Aduh, patah-patah tanganku. Aduh, dasar bajingan kecil. Lepaskan, aduh. Yao Mingrong, buka matamu dan lihatlah. Aduh, lihat anak durhaka hasil hubunganmu dengan wanita jalang itu. Dia memukuli nenek kandungnya sendiri. Cepat lepaskan dia. Nenekmu sudah tua, tidak kuat disiksa begini, aduh. Sekarang Enya dari rumahku. Baik, kami pergi. Kakak hebat sekali. Keren banget, sungguh keren. Xiao, mulai sekarang kakak akan melindungimu. Tidak akan kubiarkan kau ditindas. Ya. Sudah sana main di halaman ya, kakak mau membereskan ini dulu. Kakak Xiao bisa bantu kok. Tidak usah Xiao, kamu main saja sana, kakak bisa sendiri kok. Oke. Diberi kesempatan hidup sekali lagi, aku pasti akan membuat adikku hidup bahagia. Ayah, semoga arwahmu di langit memberkati kami. Selamat Tuan, Anda memperoleh ruang dimensi pribadi. Di dalam ruang ini ternyata ada banyak sekali sumber daya. Bukan hanya itu. Setelah bangkit kembali, aku juga mendapat kemampuan mengendalikan api dan tanaman. Dengan modal ini, aku pasti bisa membawa adik hidup sejahtera. Benar dugaanku, teman-teman lamaku ini juga ikut terbawa. Kakak Xiao. Sudah selesai kasih makan ayam. Xiao juga sudah lapar. Oke deh Xiao, kamu istirahat dulu di sana. Kakak masakin makanan buat kamu ya. Iya. Sana Gi, kebetulan bisa pakai stok dari ruang dimensi buat masak makan siang yang mewah. Kakak banyak banget makanan enak nih. Iya dong, tadi pagi pas kamu masih tidur, kakak keluar belanja semua ini. Ayo makan, baunya harum banget loh. Loh, kenapa, kan tadi katanya lapar. Ayo makan, cepat dimakan. Xiao, kenapa kau diam saja? Gak enak ya? Masakan kakak rasanya sama persis kayak masakan ibu. Kakak, aku kangen ibu. Xiao, kap jangan nangis ya. Nanti ibu di surga sedih loh kalau lihat kamu nangis. Sudah ya, jangan nangis lagi. Kakak janji sama kamu, pasti bakal bikin kamu jadi anak paling bahagia di dunia ini. Mau kan, Xiao nurut sama kakak ya. Kalau gitu kamu juga harus janji sama kakak, mulai sekarang dan seterusnya, kembali jadi anak perempuan yang ceria dan polos lagi. Bisa kan? Iya, Kak. Kakak, aku beruntung banget punya kakak. Iya. Ayo makan lagi. Xiao, kita pindah suasana yuk, gimana? Kakak, aku gak mau kalau harus tinggal di rumah kakek. Xiao, tenang saja, kita gak bakal tinggal di tempat kakek kok. Tunggu kakak ambil uang santunan ayah sama ibu dulu, terus kita pindah ke desa. Gimana, setuju kan? Anak pintar, ayo makan ya. Masuk. Permisi Pak Kepala Pabrik. Dua anak yang Bingrong dan Xiao Ziking sudah datang. Oh, anaknya Bingrong, ya. Siapa nama kalian? Pak Kepala Pabrik, nama saya Yang Baiyi. Ini adik perempuan saya yang Xiao. Oh, kalau begitu benar. Mengenai musibah yang menimpa orang tua kalian, saya mewakili pabrik menyampaikan permohonan maaf kepada kalian. Ini juga kelalaian saya. Tapi apa mau dikata sekarang, tidak ada yang bisa mengubah takdir, tidak ada cara lain lagi. Ya. Ini uang pemakaman dan uang santunan dari pabrik. Totalnya ada 6.000 yuan. Ayo tanda tangan di sini. Ya. Ya baiklah. Saya ingin tahu, kenapa kakek dan nenek kalian tidak ikut datang bersama kalian? Sejak orang tua saya mengalami musibah, kakek dan nenek saya ingin menguasai uang santunan. Mereka juga menginginkan rumah kami, dan bahkan menginginkan jatah pekerjaan ini. Makanya saya tidak berani mengajak mereka kemari. Benar juga. Hanya ini tumpuan hidup kalian berdua kakak beradik untuk masa depan. Kamu harus menyimpannya baik-baik. Kamu kan sudah besar, harus menjaga adikmu dengan baik. Ya. Tenang saja Pak Kepala Pabrik, saya tidak akan menyerahkannya kepada mereka. Ya, saya tunggu sampai umur kalian cukup nanti. Langsung saja datang ke pabrik untuk mulai bekerja. Baik Pak Kepala Pabrik, biar saya antar mereka keluar. Ya, antarkanlah mereka. Baik Pak. Kami pamit Pak Kepala Pabrik, kami pergi dulu. Paman Zhao, ada satu hal lagi yang mau aku minta tolong. Bilang saja, aku mau menjual posisi kerjaku. Paman bisa bantu carikan orang yang cocok tidak?
Kalau mereka bikin onar lagi, kamu lapor polisi saja langsung. Tapi pekerjaan itu tidak boleh dijual. Kalau dijual nanti kalian berdua mau bagaimana? Paman Zhao, aku dan Xiao Xiao sudah memikirkannya. Kami berdua akan pergi ke desa. Bayi, kamu tidak tahu kehidupan di desa seperti apa. Jangan gegabah. Paman Zhao, kami sudah memutuskannya. Kamu ini. Dunia di desa itu sangat luas. Banyak yang bisa kalian lakukan di sana. Kalau begitu coba katakan, kamu mau jual posisinya berapa? Soal itu aku tidak terlalu paham. Paman Zhao, ada saran tidak? Gaji dan tunjangan di pabrik baja kita lumayan bagus. Sekarang posisi orang tuamu harganya sudah naik sampai 600 yuan. Wah, harganya bagus sekali. Kalau begitu jual di harga segitu saja. Kalau kamu memang mau jual, ada 2 anak laki-laki kakak iparku. Ah, kalau begitu tolong hubungi mereka ya paman. Aku mau ke kantor pemuda dulu. Nanti kalau sudah menghubungi mereka, bisa cari aku di rumah. Bayi, aku panggilkan mereka sekarang ya. Baiklah. Bayi, semuanya 1.200. Coba hitung dulu. Siap. Pas, tidak kurang 1 lembar pun. Bayi. Pakai tas ini buat simpan uangnya. Simpan uangnya baik-baik, harus ekstra hati-hati ya. Baiklah, kalau begitu aku terima. Terima kasih banyak Paman Zhao. Justru saya yang seharusnya berterima kasih padamu. Baiklah, kalau begitu saya jalan dulu ya. Ya. Ayah kita dapat pekerjaan. Akhirnya kita tidak perlu pergi ke desa. Pekerjaan sebagus ini benar-benar menyia-nyiakan rezeki. Setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Ayo kita jalan juga. Pak, saya mau mendaftar untuk pergi ke desa. Nak, umurmu baru 16 tahun. Tahun ini saya gagal ujian dan ingin pergi ke Heilongjiang. Pak, bukankah ini demi menjawab panggilan negara? Wah, anak muda. Umurmu memang belum seberapa, tapi kesadaranmu tinggi sekali ya, Pak Anu. Kalau pergi ke desa, bolehkah saya membawa adik perempuan saya? Nak, pergi ke desa itu bukan main-main loh. Di sana harus kerja kasar di ladang. Kamu tidak berniat kabur dari rumah membawa adikmu kan? Orang tua kami sudah meninggal. Saya cuma punya kakak sebagai satu-satunya keluarga. Kami tidak mau terpisah seumur hidup. Oh, jadi begitu rupanya. Nak, maaf bapak sudah salah sangka padamu. Tapi di daerah Heilongjiang sana sangat dingin. Kamu yakin mau mengajak adikmu ke sana? Masalahnya adik saya masih terlalu kecil. Saya tidak tenang membiarkan dia sendirian di kota. Ya sudah, kalau begitu data adiknya didaftarkan sekalian saja. Sebenarnya pemuda terpelajar hanya dapat subsidi 100 yuan. Tapi karena kamu membawa adik, Bapak kasih 200 yuan ya. Nanti jangan lupa ambil di ruang keuangan. Terima kasih Pak atas bantuannya. Apa ada hal lain yang perlu saya lakukan? Tidak ada lagi. Mungkin 2 hari lagi sudah berangkat. Pulanglah dan bersiap-siap. Nanti akan ada orang yang memberi kabar. Baik, kalau begitu saya bawa adik pulang dulu. Ya. Sampai jumpa Pak Ketua. Pasti ada di rumah. Hari ini harus ada kejelasan. Benar. Kak, apa nenek dan yang lain datang lagi? Xiao Xiao, jangan takut, ada kakak di sini. Ayo kita lihat. Hei hei hei. Ngapain kalian ke sini? Hah, coba kalian nilai sendiri. Dasar 2 bocah tidak tahu diri ini. Diam-diam ambil uang ganti rugi di belakang kami. Pekerjaannya juga dijual. Uang ganti rugi ayah ibu aku, dan juga pekerjaannya. Memangnya salah aku urus begitu? Yang bingung itu orang tua kalian. Tapi dia juga anakku. Kami yang besarkan ayahmu sampai dewasa. Kalian malah diam-diam ambil uang ganti rugi. Mana ada aturan begitu di dunia ini? Benar tuh. Jadi kalian mau berapa? Hah, tentu saja bagian paling besar. Paman kedua dan ketiga kalian harus dapat bagian. Bagian kamu dan adikmu biar nenek yang simpan. Banyak banget maunya ya. Aduh, bayi kalian kan belum dewasa. Uangnya biar kakek nenek simpankan buat kalian. Nanti kalau sudah besar, buat modal nikah kamu. Hentikan sandiwara munafik kalian, bikin aku mau muntah saja. Bayi anak ini kok bicara sama orang tua begitu? Bayi anak ini ya, mungkin karena orang tuanya meninggal, dia jadi terguncang dan sifatnya berubah drastis. Uang sebanyak itu mana bisa dipegang anak kecil? Apa tidak takut dicuri maling? Kita ini kan satu keluarga. Nenek pasti akan jaga kamu dan Xiao Xiao baik-baik, biar kalian tumbuh besar dengan bahagia. Haha, benar-benar tidak masuk akal. Tunggu nenek ke toilet dulu, bawa kalian pulang ke rumah nenek, haha. Ah, kakiku sakit. Ibu jatuh ke lubang kakus, cepat angkat ibumu keluar patua uang. Ayo jalan-jalan. Sudah Xiao, kita pulang. Ibu ke rumah sakit dulu.
Nanti kalau kakak sudah ikut rombongan pindah ke desa, kita tidak perlu bertemu kakek dan nenek lagi. Senang kan ya sudah, ayo makan. Kakak. Kami jalan dulu. Lalu bagaimana dengan rumah peninggalan ayah dan ibu? Yah, ini memang agak susah. Bagaimana kalau kita jual ke Nenek Wang saja? Nenek Wang selalu bilang rumahnya kurang besar. Oke, besok kakak coba tanya ke rumah Nenek Wang. Ya. Nenek Wang. Bayi. Tumben kamu sempat main ke sini. Ada perlu apa? Begini, Nek. Nenek kan tahu kondisi keluarga saya. Rencananya saya mau jual rumah ini. Kata Xiao nenek sedang cari rumah. Makanya saya datang mau tanya. Bayi, apa benar kamu mau jual rumah? Benar, saya mau jual. Tapi nenek dan paman saya mungkin bakal bikin ribut. Bayi, kamu bilang saja harganya berapa? 4 anak laki-lakiku itu tidak lahir sia-sia. Kalau mereka mau bikin ribut harus punya nyali dulu. Baik, Nek, harganya total 700 yuan. Baik, Nenek Wang, totalnya 700 yuan. Tapi nenek baru bisa pindah setelah saya berangkat ke desa. Baru saat itu nenek bisa menempati rumahnya. Oke, uangnya nenek kasih sekarang. Nanti kalau mau berangkat kabari saja. Siap, Nek, ini surat perjanjiannya. Ya. Baiklah, kalau begitu saya jalan dulu ya. Ya. Bayi. Petugas dari kantor penugasan meminta saya mengantarkan surat pengantar tugasmu ini. Besok kamu bawa surat ini ya, lalu pergi ke stasiun kereta. Akan ada kendaraan khusus yang mengantar kalian turun ke desa. Besok jangan sampai terlambat ya. Siap, Pak Kepala Kin. Maaf sudah merepotkan Bapak datang ke sini. Sama-sama, Bayi. Saya masih harus memberitahu yang lain. Kamu siapkan perlengkapan yang banyak. Jaga diri baik-baik. Baik, saya mengerti. Hati-hati di jalan, Pak. Kakak, apa kita benar-benar bisa berangkat besok? Iya, sebentar lagi ikut kakak ke rumah Nenek Wang untuk antar kunci. Asyik. Bayi. Perlu bantuan Nenek Wang tidak? Nenek Wang, sebenarnya tidak ada yang perlu dibawa. Semua perabotan sudah saya tinggalkan untuk nenek. Nanti sore nenek tinggal panggil orang untuk mengangkutnya saja. Mana bisa begitu? Coba kamu hitung harganya, biar nenek bayar sedikit. Ah, Nek, sungguh tidak usah bayar. Uang itu nenek simpan saja untuk keperluan nenek. Kalau begitu biar Paman Chen antar kamu ke stasiun. Baiklah, kalau begitu maaf merepotkan Paman Chen. Tidak repot kok, tidak repot, kamu malah sudah bantu Paman Chen banyak sekali. Paman Chen memang butuh rumah ini untuk menikah. Ayo. Kita berangkat sama-sama. Oke, ayo. Terima kasih ya Paman Chen. Kawan-kawan pemuda terpelajar. Disinilah asrama pemuda yang dibangun khusus untuk kalian. Wah, rumah ini besar sekali ya. Tim produksi Lao yang ternyata sangat memperhatikan kita ya. Benar sekali, tim produksi kami selalu mengutamakan pemuda terpelajar. Jangan dengarkan omong kosong anak nakal itu. Kalau begitu kalian istirahat dulu saja. Nanti aku akan bawakan jatah makanan untuk kalian. Turunkan dulu barang-barangnya. Oke, siap. Baiklah, aku pergi dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Ya. Teman-teman, ayo kita lihat rumahnya dulu. Ayo. Jalan, ayo lihat ke sebelah sana. Wah, lumayan luas. Bersih juga ya. Kita lihat yang lain yuk. Ayo kita juga ikut lihat. Wanru, kita sekamar berdua ya. Yang ini bagus juga. Aku juga suka yang ini. Setiap kamar bagus kok. Diatur bagaimana saja boleh. Teman-teman, rumahnya sudah dilihat semua kan? Saudari Lin Wanru, bagaimana kalau kalian para wanita pilih duluan? Wanru, ayo kita pilih kamar sayap barat saja. Sayap barat agak jauh dari rumah utama dan sayap timur. Jadi privasinya lebih terjaga. Sayap timur dan rumah utama biar untuk para pria saja. Oke, kalau begitu kami pilih sayap barat ya. Sip, ayo kita beres-beres. Siap-siap masak. Ya. Cepat taruh barang-barangnya. Masak yuk, masak yuk. Astaga naga. Lao, yang tasmu itu isinya harta karun ya? Bereskan dulu barangnya. Ini makan pertama kita di Cenjiatun. Harus makan enak dong. Lao Yang, di karungmu itu ada barang bagus apa saja sih? Ngapain lihat-lihat? Kamu tahu apa sih? Ayo cepat ke dapur kita kerja. Ayo hehehe. Kamerat yang bayi Aku benar-benar tak menyangka ternyata ada hal yang tak kau bisa. Yang aku tak bisa masih banyak tahu. Contohnya menjahit. Aku sama sekali buta soal itu.
Sudahlah Wanru, kau kembalilah dan bersiap-siap. Panggil semua orang untuk makan. Masakannya sebentar lagi matang. Baik. Lao Yang kamar sayap barat ini. Itu kan kamar para gadis. Tak pantas kalau kita masuk ke sana. Lagi pula bau alkohol di badan kita ini menyengat sekali. Bagaimana kalau kita makan di kamar timur saja? Walah, tak kusangka kau perhatian juga ya. Ah, sudahlah, tak usah banyak bicara. Cepat selesaikan kerjanya. Kakak. Malam ini aku ingin tidur bersama Kak Wanru. Boleh tidak? Tentu saja boleh. Kamu masuk duluan sana, siap-siap makan. Makanannya sebentar lagi siap. Makanan datang, awas-awas. Hei, Kemari. Lao Yang, hari ini kau tuan rumahnya, ayo beri sambutan. Ucapan bersulang oke. Kalau begitu mari kita angkat gelas bersama untuk mengenang masa sekolah kita yang telah berlalu, dan menyambut masa pemuda terpelajar yang akan segera dimulai. Mantap, bagus, keren bicaranya, hebat bicaranya, sehari bisa bajak 2 mu tanah tuh. Ayo, silakan dimakan semuanya. Sudah 3 hari duduk di mobil, pasti semuanya lapar kan? Ya. Wah, Kamerat Li Wanru. Masakanmu ini benar-benar luar biasa. Rasanya enak sekali. Ini semua yang bayi yang masak. Yang bayi. Ini semua buatan yang bayi. Yang bayi. Kamu laki-laki kok masaknya bisa seenak ini? lumayanlah, menurutku biasa saja. Ayo cepat makan. Kapten Han, sini-sini, silakan duduk. Ayo minum bareng. Ayo sini duduk. Ayo. Aku si senior ini. Hari ini numpang makan sama kalian. Sekalian memberi sedikit nasihat ya. Hei. Kapten Han, Anda sudah datang. Bagaimana kalau memberi sepatah dua patah kata untuk kami para kamerat baru ini? Baiklah, pertama-tama. Selamat datang semuanya di sini. Saya harap kedepannya kalian bisa bersatu dan saling membantu. Semoga pengalaman ini menjadi kenangan berharga bagi kalian di masa depan. Oke, mari bersulang. Bersulang. Ayo kita pulang. Ayo jalan-jalan. Kapten Han, hati-hati ya, mari. Biar aku antar kalian. Bayi ya. Aku mau memandikan Xiao. Baju gantinya ada di mana biar aku ambil? Begini. Kamu mandikan Xiao dulu saja. Tunggu sebentar, nanti aku antarkan ke sana. Kalau begitu aku dan Xiao tunggu di halaman ya. Ya. Sepertinya nanti kalau ada kesempatan, aku harus belikan 2 pasang baju baru untuk adik. Xiao, ya. Besok kakak dan kakak-kakak yang lain mau naik gunung cari kayu bakar. Kamu harus jadi anak pintar ya. Ingat, harus tidur lebih awal. Tidak boleh mengganggu kakak-kakak. Mengerti kan? Xiao pasti akan menurut. Selamat malam, Kak. Malam. Ayo jalan. Cui Fancin. Kita memungut di sini saja. Kak ipar, kau bawa para wanita mencari di sebelah sana ya. Baik, ayo. Kita ke sana. Ayo. Hei. Yang kayu bakar kita sudah hampir cukup. Kita antar pulang dulu saja satu kali. Oke, kalau begitu kami cari lagi sebentar di sini. Kau bawa para wanita turun duluan saja. Baik, ayo kita jalan. Sudahlah, kalian berdua ikat dan bawa semua ini ya. Aku mau coba cek ke atas sana. Yang di sana terlalu bahaya. Kau kan tidak punya pengalaman. Hei, tenang saja. Kau kan tahu siapa aku. Pasti aman kok. Ya sudah, kalian beres-beres dulu, hei. Hahaha. Hem. Kijang bodoh babi hutan.
Hei Yang. Aku sudah bicara dengan Ersi, mulai sekarang tidak bisa membiarkanmu begini lagi. Terlalu nekat. Tenang saja, aku kan tidak apa-apa. Lihat aku baik-baik saja kan? Ah Hei Yang. Ini semua hasil buruanmu. Bisa jadi juga mereka bunuh diri massal. Wah Kak. Aku sekarang sangat memujamu. Mulai sekarang aku pasti akan mematuhi segala perintahmu. Ah pergi sana pergi sana. Menjijikkan sekali. Kak Yang, tapi daging sebanyak ini bagaimana cara kita menyimpannya? Benar kalau ini sampai busuk aku bisa sakit hati setengah mati. Sesuai peraturan, hewan buruan harus diserahkan setengah kepada brigade, tapi aku ingin menyerahkan lebih banyak. Dengan begini bisa meninggalkan kesan baik. Hah, kau memang berpikir panjang. Baiklah. Bau darah mudah memancing binatang buas besar. Kita pindahkan dulu ini ke brigade, oke? Hei Kak Yang, biar kami saja. Kau istirahat saja. Tidak apa-apa, ayo kita angkat sama-sama. Eits. Ah, Cuy. Kau pergi ke brigade minta Kapten Han panggil orang untuk bantu. Oke, aku segera pergi. Ah. Hei Kak Yang, orangnya sudah datang. Boleh juga kerja kalian ya? Kapten Han. Astaga, banyak sekali barangnya. luka bentuk salib terbuka. Luka fatal satu serangan ini pasti akibat busur silang. Wah, kakak ipar matanya jeli sekali. Xiao Yang, dengar dari Xiao Cui kau mau menyerahkan semuanya. Apa itu benar? Serahkan semuanya. Berkontribusi untuk kelompok adalah hal yang harus dilakukan pemuda terpelajar. Benar kan? Benar Xiao Yang. Kesadaranmu sungguh tinggi. Perilaku dan moralmu patut dipelajari oleh kita semua. Kamerat sekalian, belajarlah dari kamerat yang baik. Belajar. Belajar dari kamerat yang baik. Xiao Yang, bawa pulang kelinci ini buat makan enak ya. Oke sip Pak Cui. Wah makasih ya. Oke deh, kalau begitu kami jalan duluan ya. Kalian hati-hati ya pas naik gunung. Sip. Oke, bawa barang-barangnya. Pelan-pelan, ayo cepat jalan. Kata Pak Ketua benar. Kamu adalah teladan bagi kami. Kita harus lebih sering ngobrol nanti. HMPH. Menurutku ya. Aku ini cuma orang biasa, enggak ada yang pantas dibanggakan, juga enggak ada bedanya sama orang lain. Duh, rasanya ingin sekali menggantikan posisinya. Pikiran orang hebat memang sama. HMPH. Cui. Coba cerita dong, waktu ke markas gimana caramu ngomong sama Pak Ketua? Pak yang aku ini, aduh sudah. Masih ada 2 ekor kelinci kok, lumayan daripada enggak ada sama sekali kan? Oke ayo jalan. Aduh Pak yang nih rokok sebatang. Aku enggak merokok. Hahaha, sini cobain punyaku saja. Cicipi rasa kampung halaman. Wah. Boleh juga nih. Bang Yang. Gimana kalau kami saja yang naik gunung buat angkut kayu bakarnya? Benar tuh. Menurut kalian gimana? Aduh, hari ini naik gunung pinggang dan punggungku pegal semua, rasanya remuk. Apalagi buat para rekan wanita, pasti rasanya jauh lebih berat buat mereka. Ah iya benar, kita kan laki-laki, harus bersikap jantan, harus perhatian sama kaum wanita. Bagaimana kalau? Ayo kita buruan berangkat, kalau tidak nanti acara makan malam di kantin umum, kita tidak bakal keburu. Ah, boleh juga ya, sudah biarkan mereka istirahat, biar kita beberapa orang saja yang pergi. Bang Yang. Biar kami bertiga saja yang pergi. Abang di rumah saja temani Xiao. Betul, kerjaan cuma segini. Kami bertiga yang bereskan juga cukup. Ayo jalan. Dasar anak-anak ini. Ini semua memang pantas kamu dapatkan. Pengorbananmu kan yang paling besar. Jadi tidak perlu naik gunung lagi. Kebetulan aku mau mencucikan baju Xiao. Apa kamu ada pakaian kotor? Sini sekalian aku cucikan buatmu. Tidak usah, bajuku sudah dicuci semua. Baju Xiao ada di mana? Biar aku saja yang cuci. Aku kira kita ini teman dekat. Tidak sangka kamu masih segan begini sama aku. Maaf, aku yang salah. Kalau begitu terima kasih banyak rekan Wanru. Bajumu tidak usah dicuci sendiri. Aku bisa bantu cucikan kok. Kamu bisa temani aku ke sungai tidak? Aku tidak bisa berenang. Baik, aku antar kamu.
Tidak bisa, aku juga mau pergi cuci baju. Chunling, bagaimana kalau kita ikut juga? Aku mau lihat berapa lama yang bayi bisa tahan. Ayo. Di tengah sungai. Airnya cuma setinggi dada kok. Malam ini kamu bisa mandi di sini. Aku nggak mau ah. Kalau sampai dilihat orang, mau ditaruh di mana mukaku ini? Tenang saja, nanti aku yang jagain. Mau jagain apa? Mau curi-curi kesempatan? Aku bakal membelakangi sungai kok. Janji deh nggak bakal ngintip. Kamu ini bicara terus. Iya nggak ngomong lagi deh. Lihat tuh, mereka mulai asyik bermesraan. Cepat juga ya perkembangannya. Sudah terang-terangan di depan orang. Kak yang bayi. Nanti malam aku juga mau mandi di sungai. Temani aku juga dong. Aku cuma bercanda kok sama Wanru. Kalau kamu mau mandi, bisa ajak teman-teman wanita lain buat datang bareng. Aku juga cuma bercanda kok. Kok malah pergi sih? Cucianku belum selesai nih, hei. Baju sudah selesai dicuci. Kita juga harus pulang sekarang. Oke, ayo jalan. Perhatian kepada seluruh warga. Ayo kita pergi. Harap segera berkumpul di balai desa untuk pembagian daging. Mohon warga membawa peralatan makan ke kantin untuk makan bersama. Tolong sampaikan kabar ini ke yang lain. Saudara yang bayi telah menyerahkan semua hasil buruannya. Semangat kebersamaan ini patut dicontoh oleh kita semua. Mari kita minta saudara yang bayi naik ke panggung untuk bicara sepatah dua patah kata. Setuju tidak? Setuju, setuju. Salam saudara sekalian, aku adalah bagian dari desa Cenjiatun, dan juga bagian dari kelompok ini. Justru aku yang harus belajar dari kalian semua, untuk bekerja keras dan rajin, berkontribusi menyediakan pangan untuk kota itu hal yang mulia. Lihat tuh, anak ini bicaranya pintar banget. Dia juga dermawan loh. Kemarin sore tuh, dia malah bagi-bagi permen sesuai terabit buat anak-anak. Nanti kalau kerja bareng sama anak-anak kota ini, tolong dibantu-bantu ya mereka. Datang jauh-jauh ke Heishu emang nggak gampang. Yuk kita bagi daging. Sini, sini, sini. Ayo bagi dagingnya. Potongan ini, bagus ini mantap. Semua kebagian, semua ada ya. Wanru, tolong ambilin kecap asinnya dong. Oke. Besok jadwal piket siapa? Entar aku balik ke kamar buat kasih tahu deh. Aku benar-benar lupa soal ini. Besok biar He Yingying sama Cui Jinfa aja yang piket. Kalau gitu bajumu nggak usah dicuci sendiri. Biar aku yang cuciin. Duh, nggak usah repot-repot. Aku mau mandi ke sungai. Sekalian nyuci di sana. Kamu yakin nggak mau ikut mandi di sungai? Ih, nyebelin, aku nggak mau ngomong sama kamu lagi. Ya udah. Ayo mandi. Jalan yuk. Bang, aku nggak bisa renang nih. Nggak apa-apa, aku bisa renang kok. Kalian ikutin aku aja, nanti aku contohin caranya. Jagain ya. Oke. Wah. Pak, yang mandi di sini jauh lebih mantap daripada di rumah ya. Ya jelas dong. Hahaha. Udah cukup. Kita udah bisa cabut. Pak Yang Kita berendam sebentar lagi lah. Susah loh nemu tempat kayak gini. Badan udah keriput semua nih. Ayo buruan pergi. Besok masih harus kerja nih. Iya deh, kita duluan aja. Besok kita kan masih bisa kesini lagi. Bibi Guihua, udah jam 9 nih. Kita cuci-cuci terus buruan balik yuk. Astaga naga. Siapa itu di sungai? Laki-laki harus balik sebelum jam 9. Kalian nggak tahu apa? Kalau nggak keluar juga lihat aja. Emak lemparin batu sampai mati kalian. Mau mesum ya? Pulang sana mesum sama emak kalian sendiri. Malah bikin malu di sini. Para bibi dan ibu-ibu sekalian, kakak-kakak dan adik-adik, dengerin penjelasan saya dulu. Loh, ini kan pemuda kota yang suka berburu itu. Siapa aja tuh di sungai? Kenapa kalian belum balik? Aduh bibi, di sungai ini semuanya teman-teman pemuda kota seangkatan saya. Kami juga nggak tahu kalau jam 9 malam abis mandi harus balik. Kalian jangan lempar batu dong. Kami naik ke darat sekarang. Pakai baju terus kami pergi sekarang ya. Pasti para lelaki bau itu nggak ngasih tahu kalian duluan. Suruh mereka buruan pakai baju deh. Oke. Kami naik sekarang buat pakai baju.
Hahaha. Malu apa sih? Bibi nggak bakal makan orang kok. Kalau belum puas mandinya lanjut aja. Nanti Bibi gosokin punggung kalian. Malin. Kamu lihat nggak? Aduh gelap banget. Lihat apa sih? Buruan mandi sana terus tidur. Besok kan masih harus kerja. Hem. Dasar on. Nyerahin ke tim produksi juga nggak bakal dapet hadiah. Anggota lain semuanya udah pergi nyabutin rumput di ladang jagung. Kita malah disuruh buka lahan baru. Di atas kepala nggak ada peneduh sama sekali lagi. Seharian gini kulit bisa-bisa gosong sampai ngelupas nih. Wah kalian salah tuh, ladang jagung itu pengap nggak ada angin. Kalau kalian ditaruh di ladang jagung, kalian semua pasti bakal pingsan kepanasan. Di ladang jagung masih ada angin kok, panasnya nggak selebay itu. Bung. Jangan ngomong hal yang merusak persatuan gitu dong, nanti bisa diseret buat disidang di rapat akbar lo. Oh, aku bakal hati-hati deh yang bayi. Kalian 10 orang babat rumput liar seluas 1 mu. Kalau hasil periksanya oke, baru boleh pulang. Bung, kita di sini bahkan nggak punya meteran. Gimana taunya udah nyangkul seberapa banyak? Di setiap 1 meter, talinya ada simpulnya kok. Mumpung sekarang masih adem, buruan kerjain Gih, nanti aku balik lagi. Enak bener ya kerjaan si pencatat poin itu, cuma modal ngomong doang beres. Enak bener ya kerjaan si pencatat poin itu, cuma modal ngomong doang beres. Udah, cepetan kerjain aja. Cepet kelar, cepet pulang. Aduh, pinggangku rasanya mau patah nih. Telapak tanganku juga udah mau melepuh nih. Teman-teman jangan cuma ngejar cepet aja, jangan bungkuk terlalu lama juga. Kalau capek ya istirahat dulu. Kalian gak usah kaget gitu dong. Lihat nih, aku dulu udah biasa ngerjain ginian. Pak Yang, istirahat dulu dong udah nggak kuat lagi nih. Kalian istirahat duluan aja, lagian cuaca makin lama makin panas. Aduh biarin semuanya istirahat bareng-bareng dong. Pak Yang kalau bapak nggak istirahat mana enak kami istirahat. Aduh, biar semuanya barengan, istirahatlah Pak Yang, kalau bapak nggak istirahat kami jadi nggak enak hati. Ya sudahlah kelihatannya kalian udah pada batasnya. Oke semuanya sini istirahat dulu. Ayo istirahat sini. Kalian hebat juga ya, baru datang udah bisa kerja secepat ini. Kawan-kawan baru ini, jauh lebih hebat dibanding waktu kami baru datang dulu. Kawan, ketuahan kami cuma modal nekat dan tahan banting aja kok. Kalau disuruh ulang lagi, belum tentu sanggup. Xiao yang kerja tani itu kerjaan jangka panjang, nggak boleh dipaksain asal-asalan, nanti badan bisa ambruk. Siap kalau gitu kami nggak bakal begitu lagi. Gimana kalau gini? Kami balik dulu buat istirahat sebentar memulihkan tenaga. Ya pergilah. Ayo jalan. Adik Xiao, udah hampir siang nih. Aku harus pulang makan. Nanti sore aku cari kamu lagi ya buat main. Iya kakak Xiao, kami juga harus pulang. Nanti sore aku ajak kamu ke ujung barat kampung buat makan tebu. Ya. Wih nyalinya gede juga. Masa sih bisa potong ayam gak nih? Aduh, hahaha. Cuy coba kamu yang kerjain aku mau lihat. Kak, ini bingung mulainya dari mana? Kamu sebenarnya bisa nggak sih? Sial banget nasib hewan ini jatuh ke tanganmu. Cuy biar aku contohkan sekali ya. Kalian ingat baik-baik, tusuk di bagian leher yang besar ini, harus dalam sampai kena artrinya, biar dia cepat diam dan gak bersuara lagi. Abis dikuliti baru potong-potong, rebus pakai api besar sampai matang. Oke aku coba deh, kak kedua nanti kalau sudah matang aku panggil. Oke aku coba ya, kak nanti kalau matang aku panggil ya, ya sudah aku pergi dulu hati-hati ya. Kamu jangan istirahat dulu dong, kita ke koperasi beli bak mandi yuk, buat mandiin Xiao. Oke aku ambil kupon barangnya dulu. Nggak usah aku sudah bawa kok, kakak Xiao mau ikut juga. Ya sudah ayo kita jalan. Menurutmu mereka bertiga mirip keluarga bahagia nggak sih? Serasi banget loh. Kamerat Lin Wanrukan cuma lagi jaga adiknya. Kamu jangan bikin gosip sembarangan dong, bisa nggak sih nggak usah kepo begitu. Kamerat Zhang Chunlin, kamu kenapa sih galak amat kayak makan obat mercon? Aku kan cuma asal ngomong doang, kenapa reaksimu berlebihan begitu sih? Cuma asal ngomong sama orang lain sana jangan di sini. Nggak masuk akal banget sih. Kita kan sama-sama teman seperjuangan, ribut-ribut begini kan merusak persaudaraan. Kamu jangan marah dong. Kalian ributin apa sih? Tuh dia cari gara-gara nggak jelas. Ada ribut-ribut apa ini? Dia tuh bikin masalah nggak jelas.
Chun, ada apa ini? Hah, Kak Silao dong tuh. Mulutnya lemes banget di depan Chunling. Bilang kalau kamu sama Wanru itu serasi kayak, satu keluarga bahagia. Zhang Chunling bertengkar hebat dengannya. Biar aku coba bujuk dia. Siapapun boleh membujuknya, kecuali kamu. Dia bakal menganggap niat baikmu sebagai pamer kemenangan. Rekan Lin Wanru. Tadi Pak Tua dong bilang kamu dan rekan yang bayi serasi. Anggap saja mulutnya memang lemes. Tapi reaksi rekan Zhang Chunling. Kami semua sampai kewalahan menahannya. Dibujuk pun gak mempan. Fan Qian benar. Kamu jangan ikut campur dulu deh. Wanru, ikut aku sebentar ya. Wanru. Apa kamu merasa sikap Zhang Chunling itu tanggung jawabmu? Nggak juga sih. Itu cuma perasaan sepihak dia saja. Dia nggak pernah mikir apa kamu mau terima atau enggak. Itu cuma perasaan sepihak dia. Dia nggak pernah mikir apa kamu mau terima atau enggak. Aku akui aku memang picik. Melihat sikapnya padamu aku jadi nggak tenang. Rekan Wanru. Saat aku bersamamu, hatiku rasanya bahagia. Kurasa inilah yang namanya suka. Kedepannya aku bakal hindari bicara dengan rekan wanita lain. Biar nggak ngasih harapan palsu ke orang lain. Sebenarnya nggak perlu sampai begitu juga. Asal nggak seterang-terangan Zhang Chunling. Aku juga nggak bakal risih kok. Pak Yang, ayo balik, makanannya sudah siap. Ayo kita makan. Ya. Apa Zhang Chunling nggak makan siang? Jangan lihat aku dong. Aku sudah malas bujuk dia. Niat bujuk malah aku yang jadi emosi. Tadi Cui teriak kencang saja dia nggak mau datang. Mungkin dia memang nggak lapar. Kita makan saja nggak usah tunggu dia. Li Yuan, coba kamu tengok sebentar. Li Yuan, tolong kamu cek deh. Lagian kau sudah kerja setengah harian begini, masa tidak makan sih? Ah, baiklah. Biar aku cek dulu ya. Ayo makan-makan. Wanru, nanti sore aku mau menemui Ketua Han untuk mengajukan lahan buat bangun rumah. Apa kamu mau pindah dan tinggal bersama kami? Ini. Rasanya tidak pantas deh. Aku takut nanti orang-orang bergunjing. Siapa yang berani menggosip di belakang? Akan kuhajar dia sampai babak belur. Kak Wanru. Kakak tidak mau tidur sama Xiao Xiao lagi ya? Bukan begitu, hanya saja kalau kakak terus tinggal di rumahmu, nanti orang-orang bakal membicarakannya. Tidak masalah, masih lama kok. Urusan lahan dan rumah itu bukan hal yang bisa selesai dalam 1-2 hari. Coba kamu pikirkan lagi. Jangan bercanda. Kamu benar-benar mau tinggal di desa ya? Kakak ipar. Apa Ketua Han ada di rumah? Ada kok, sedang istirahat di dalam. Aduh, datang ya, datang saja. Kenapa harus repot-repot bawa sesuatu segala? Ini. Ini hasil tangkapanku di lahan kosong. Aku bawakan supaya kalian bisa mencicipinya. Dasar kau perempuan, awas saja kalau kau berani menerimanya. Siapa juga yang mau menerimanya? Ketua Han, Xiao yang ada apa? Begini Ketua Han, aku dan adikku selama ini kan tinggal di asrama pemuda. Lama-lama rasanya kurang nyaman juga. Jadi aku ingin bertanya pada Bapak, bisakah kami diberikan izin lahan untuk rumah? Alah, kukira masalah besar apa? Kartu keluargamu kan sudah dipindahkan saat kau datang. Permohonan lahan rumah itu sangat masuk akal dan sah-sah saja. Tapi lokasinya agak terpencil. Yang di tengah sudah ada yang punya. Halah, bagi saya asal ada tempat berteduh saja sudah cukup. Lokasi itu tidak penting. Kalau begitu tidak masalah. Besok setelah pulang kerja, saya antar kamu melihatnya. Kalau kamu merasa cocok, lahan rumah itu jadi milikmu. Besok setelah pulang kerja, saya antar kamu melihatnya. Kalau kamu merasa cocok, lahan rumah itu jadi milikmu. Ketua Han, Bapak benar-benar pejabat baik yang sepenuh hati melayani rakyat, selalu memikirkan apa yang anggota pikirkan, dan peduli pada apa yang anggota cemaskan. Baik, kalau begitu saya tidak mengganggu istirahat kalian lagi. Saya pamit dulu. Oke. Tunggu sebentar. Bawa pulang ayamnya, urusan ini kan sudah sesuai prosedur. Mana boleh saya terima barangmu? Halah, ini cuma sekadar makanan kecil kok. Kalian cobalah rasanya. Ini hasil tangkapan saya di lahan kosong hari ini. Jadi ini tidak terhitung nyogok kok. Ya kan, saya pergi dulu. Hei. Anak ini bukan cuma kerjanya bagus, tapi juga pintar mengambil hati. Kalau begitu ayam ini. Kenapa malah melamun? Ayo dimasak. Sana panggil ayah dan ibu kita ke sini ya. Baik. Ketua Han, Xiao Yang, bagaimana menurutmu tempat ini? Alamnya bagus, ada gunung dan air. Selain tempatnya agak terpencil, tidak ada kekurangan lain. Saya rasa ini sudah oke. Ya sudah, di sini saja. Lalu kapan rencananya kamu mau bangun rumah? Kalau kau mau bangun rumah dinding tanah, anggota desa kita saja sudah cukup mengerjakannya. Tapi kalau kau mau bangun rumah bata merah, aku buatkan surat pengantarnya. Kau tinggal beli batu bata dan bahannya di kota. Ngomong-ngomong, balok atap dan penopangnya jangan beli ya, tebang saja di gunung. Ketua Han, apa di dekat sini ada tim yang khusus membangun rumah? Rencananya mau kuserahkan semuanya pada mereka. Ada dong, si Chen Sun dari desa kita. Biasanya kalau lagi musim tani, dia kerja di ladang. Tapi kalau lagi senggang, dia bawa orang buat bangun rumah. Boleh juga, ayo kita temui dia. Ayo jalan sekarang, haha. Sun Si ada di rumah. Wah, Ketua Han.
Sudah makan? Belum nih, izin lahan rumah Xiao yang sudah keluar. Kapan saja bisa dibangun. Makanya ini kami mencarimu. Oh, kabar bagus itu. Kalau begitu ayo bicara di dalam. Tidak usah di sini adem kok. Bicara di sini saja. Nah, Xiao Yang. Rencananya rumah ini mau dibangun seperti apa? Paman Sun, rencananya saya mau 5 ruang utama. Dengan 2 pintu masuk, 1 bagian 2 ruangan ruang tamu sama kamar tidur. Yang satunya dibuat kamar bersambung. Tapi baik rumah maupun tembok pagar semuanya harus pakai bata merah. Tidak mau pakai bata mentah sama sekali. Oh, Xiao Yang. Bangun kamar sebanyak itu. Apa cuma kamu dan adikmu yang menempatinya? Haha, ketua Han, kan nanti saya bakal menikah dan punya anak. Kalau anak-anak sudah besar, pasti butuh tempat tinggalkan. Xiao Yang, kalau sesuai permintaanmu itu, biayanya mahal sehari 5 mao. Tuan rumah tidak menanggung makan. Bata merah kayu. Gentingnya juga kamu harus siapkan sendiri. Paman Sun, urusan rumah ini saya serahkan sepenuhnya kepada Anda. Anda kan ahlinya borongan, terima beres. Sebut saja berapa biayanya. Rumah sebesar ini. Kalau borongan bahan dan tenaga, itu paling tidak butuh 2.000 yuan. Oke, sepakat. Kita pakai harga segitu. Kalau begitu saya titip urusan rumahnya ya Paman. Kami tidak mengganggu istirahat Anda lagi. Silakan lanjut makannya. Kami pamit dulu. Tolong besok pagi sudah mulai kerja ya. Oke. Nanti malam saya akan panggil orang-orang. Sip. Kapten Han, maaf sudah merepotkanmu hari ini. Ah, tidak repot kok. Ayam yang kamu bawa itu, belum habis dimakankan. Ayo kita pergi minum-minum dulu. Anak-anak asrama pasti sudah masakin nasiku. Enggak enak kalau aku enggak balik. Kamu juga istirahatlah yang cukup. Oke, baiklah. Kalau begitu Sunsi, kami jalan dulu. Ya. Hei, yang sini cepat. Semuanya sudah nungguin kamu buat makan. Ya. Duduk, ayo sini. Ayo makan-makan. Kak Yang, Kapten Han cari kakak, ada urusan apa? Oh, dia menyetujui lahan untuk rumahku. Kukira kakak bercanda. Kakak beneran minta izin lahan ya? Makan, ayo makan dulu. Kalian ini kenapa? Kok mukanya pada murung begitu? Haduh Yang. Kami semua sudah menganggapmu sebagai tumpuan kami. Kalau kamu pergi begini, kami tidak bisa terima. Iya, biasanya kan kami selalu ikut arahanmu. Begitu kamu pindah nanti, hati kami rasanya jadi nggak tenang. Aku kan cuma pindah rumah, bukan mati kok. Lagi pula rumah ini 1 bata pun belum terpasang. Paling tidak harus menunggu sampai lewat musim gugur. Aduh, cepatlah sedikit. Makan dulu sana, nanti sore. Kita masih harus angkut bata merah loh. Hei, ayo makan dulu. Keluarga mana tuh yang lagi bangun rumah? Heboh banget kelihatannya. Apa mereka sama sekali nggak pakai bata mentah? Bata merah sebanyak itu butuh uang berapa banyak tuh? Yang begitu bata merahnya sampai nanti. Besok kita sudah bisa mulai bikin fondasinya. Baik, Paman. Catatan kerja teman-teman, tolong jangan sampai ada yang terlewat ya. Tenang saja, nggak bakal salah kok. Saudara yang baik. Bibi Gui Hua, ada perlu apa ya? Dengar-dengar kamu mau bangun rumah di pinggir sungai. Benar, kalau ada perlu langsung bilang saja, Bi. Kalau begitu Bibi langsung saja ya, hari ini Bibi datang mau menjodohkanmu. Bibi sih yang ini, rumahnya baru mulai dibangun, Bibi sudah mencium baunya saja. Kok kamu bicaranya begitu sih? Bibi kan bukan anjing. Hahaha, saudara yang baik. Gadis ini asalnya dari desa Liu sebelah. Tahun ini baru genap 17 tahun. Parasnya cantik dan segar. Dia juga pencatat poin di tim produksi loh. Kalau kamu lihat pasti langsung naksir deh. Bibi saudara yang baik tidak butuh dijodohkan. Gadis kecil jangan bikin onar deh. Anak bujang begini. Kalau di rumah nggak ada wanita yang mengurus, mau gimana menjalani hidupnya coba? Bibi, untuk saat ini saya belum ada rencana menikah. Terima kasih atas niat baiknya. Kan nggak dibilang harus langsung nikah sekarang. Coba jalani pendekatan dulu saja. Dengar ya Bi, kalau nanti gadis itu ketemu jodoh yang cocok, kamu bakal menyesal kalau terlambat. Bi, sebenarnya saya sudah punya calon. Namanya kawan Lin Wanru. Bi, sebenarnya saya sudah punya calon. Namanya kawan Lin Wanru. Aduh, telat 1 langkah deh. Sayang banget melewatkan gadis sebaik itu. Hati-hati di jalan ya, Bi. Lau Yang, hebat juga kamu. Kamu ini diam-diam menghanyutkan bareng kawan Lin Wanru. Aku kira kawan Wanru cuma bantu kamu jaga Xiao. Sepertinya sebentar lagi kita bakal makan-makan enak nih. Hahaha. Xiao, kamu kenapa sedih? Cerita dong sama kakak. Kak Wanru. Apa Xiao juga bakal meninggal? Anak bodoh, hidupmu itu baru saja dimulai. Adiknya Kak Arya sakit parah. Umurnya baru 4 tahun, tapi dia sebentar lagi mau meninggal. Xiao Bao sakit parah sekali, dokter juga tidak bisa menyembuhkannya. Sekarang sudah dibawa pulang. Bayi ah. Xiao, kenapa? Kenapa menangis sedih begitu? Xiao Bao adiknya Arya sakit parah. Klinik kesehatan juga sudah menyerah. Xiao, sayang. Sudah, jangan menangis. Kakak antar kamu ketemu Arya ya. Ketemu Xiao Bao juga mau kan? Ayo.
Kak Arya. Xiao Xiao datang menjenguk kakak. Xiao Xiao, kamu datang. Arya, bagaimana kondisi Xiao Bao sekarang? Semakin parah. Puskesmas sudah tidak mau mengobati. Kata orang pintar, dia menyinggung roh halus. Sudah ritual berhari-hari tapi tidak ada gunanya. Adikmu itu belum mati kok. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Xiao Bao cucuku ini, ku hajar kau sampai mati. Nenek, kalau Xiao Bao kenapa-napa, aku pasti akan ikut mati menemani Xiao Bao. Bibi, saya mengerti sedikit ilmu pengobatan. Izinkan saya memeriksa Xiao Bao sebentar. Puskesmas dan dukun saja tidak bisa menyembuhkannya. Bocah ingusan sepertimu, mana bisa mengobati, jangan bikin tambah kacau. Pergi sana main jauh-jauh. Arya, adikmu itu gejalanya seperti apa? Ada bercak merah, perutnya kembung dan sakit. Makan apa saja pasti muntah. Badannya panas dingin. Ini semua salahku tidak menjaga adik dengan benar. Arya, apa kalian pernah main ke kandang sapi? Sapi milik kelompok tani sedang sakit. Ada dokter hewan datang mengobati sapi itu. Jadi kami ikut pergi ke sana. Iya benar, Xiao Xiao juga ikut pergi. Kalau begitu sudah pasti itu penyebabnya. Kamu ini siapa? Paman pasti ayahnya Arya kan? Saya dengar dari adik saya kalau Xiao Bao sakit. Saya mengerti sedikit ilmu medis. Biar saya periksa Xiao Bao dulu. Apa kamu punya caranya? Biar saya lihat dulu kondisinya. Sini. Dia digigit kutu capla. Kutu capla itu hewan apa? Kutu capla itu biasa disebut kutu sapi atau tungau. Sepertinya dia digigit kutu saat main di kandang sapi tadi. Asalkan kutunya dikeluarkan, dia akan sembuh. Bibi, tolong nyalakan lampu minyak dan bawa ke sini. Baik, aku ambilkan sekarang. Heng. Sudah selesai, nanti setelah dia sadar, suruh dia minum obat pereda radang ini. Sehari 3 kali. 3 hari pasti bisa sembuh total. Xiao Bao. Xiao Bao, ayahnya Xiao Bao. Napas Xiao Bao sudah teratur. Dia benar-benar sudah membaik. Kamu benar-benar penyelamat hidupku. Uangnya tidak usah, asalkan Xiao Bao sembuh saja sudah cukup. Dokter yang sungguh terima kasih banyak. Menyelamatkan Xiao Bao berarti menyelamatkan nyawa nenek tua ini. Tidak apa-apa asalkan Xiao Bao bisa sembuh. Arya, ayo pulang bersama kakak. Biar Kak Wanru mengobati lukanya. Sekalian kita makan malam. Arya masih sakit tidak? Ibu Arya sudah tidak sakit. Baik, kalau kamu sudah tidak sakit, kami pulang dulu ya. Loh Pak Han. Angin apa yang membawa Bapak sampai kemari? Ayo silakan duduk-duduk. Saya mencari Xiao yang ada sedikit urusan. Aduh, ada urusan apa? Sampai Bapak repot-repot datang sendiri. Saya mau tanya, apa Xiao Bao itu kamu yang menyelamatkannya? Iya benar. Wah, kamu benar-benar dokter hebat. Para warga desa mengutus saya, mereka ingin kamu menjadi dokter di desa kita. Kamu tenang saja, selain uang obat dan biaya periksa, poin kerjamu akan dihitung penuh. Bagaimana menurutmu? Pak Han, saat ini saya hanya mengerti sedikit ilmu pengobatan. Saya takut tidak sanggup menjalaninya. Kamu bilang cuma mengerti sedikit. Kalau kamu cuma mengerti sedikit dokter di puskesmas, berarti sama sekali tidak tahu apa-apa dong. Hahaha. Tapi saya kan tidak punya izin praktik dokter. Dokter desa untuk tim produksi, mana butuh surat izin segala. Sudahlah, kamu jangan menolak. Masalah ini sudah diputuskan begitu, tapi ketuahan saya kewalahan kalau sendirian. Apalagi ada anggota perempuan, saya kurang leluasa memeriksa mereka. Begini saja. Biarkan saudari Lin Wanru jadi asisten saya. Tim produksi juga akan memberinya poin kerja bagaimana? Tidak masalah. Saya akan kembali ke markas dan siapkan satu ruangan. Besok sudah bisa mulai bertugas. Ya sudah. Oke, sepakat ya. Kalian istirahatlah. Saya jalan dulu. Hati-hati di jalan. Bayi, aku tidak bisa apa-apa loh. Menjadikanku asistenmu bukannya itu makan gaji buta. Tidak apa-apa. Belajar pelan-pelan saja. HMH.
Kalau anggota perempuan sakit, laki-laki sepertiku memang kurang pantas memeriksa mereka. Aduh, aku menyesal sekali. Menyesal kenapa aku tidak dilahirkan sebagai perempuan saja. Dokter Yang. Siapa itu? Besok masih ada rapat besar. Ganggu orang tidur saja. Bangun. Tolong, kamu tidur saja biar aku yang lihat. Hei. Dokter Yang, saya bapaknya Goudan. Maaf sekali. Membangunkanmu malam-malam begini. Aduh, jam segini tidak usah basa-basi. Semoga benar-benar ada masalah gawat sampai memanggilku. Ada badan Goudan panas sekali. Entah kenapa dia demam tinggi. Demam tinggi ya? Cepat tunjukkan jalan. Baik. Ayo jalan. Dokter Yang, cepat periksa dia. Cepat tolong lihat kondisinya. Anakku, dia kenapa ini? Bibi, jangan panik dulu. Biar saya periksa dia dulu. Kapan mulai demamnya? Sudah 2 atau 3 hari mungkin. Malam ini tiba-tiba makin parah. Kalian ini benar-benar terlalu ceroboh. Daya tahan tubuh anak kecil itu lemah. Demam dan flu bisa menyebabkan penyakit serius. Kalian tidak boleh lalai lagi seperti ini ke depannya. Iya, baik. Ini suhunya sudah 41 derajat. Kalau demamnya tidak turun bisa bahaya nanti. Eh. Dia sudah sadar. Goudan, kamu bikin ibu ketakutan setengah mati. Sudah ya, anaknya sudah disuntik obat. Besok pagi seharusnya dia akan membaik. Besok saya harus ikut rapat mobilisasi. Saya pulang dulu ya. Kalian juga tidurlah lebih awal. Baik, terima kasih, Dokter Yang. Biar saya antar, tidak usah. Kamu tidur cepat saja sudah cukup. Baiklah kalau begitu. Hati-hati di jalan, Dokter Yang. Goudan. Hahaha. Rasanya rapat tahun ini lebih cepat beberapa hari dari biasanya ya. Cepat atau lambat pasti diadakan juga. Lebih cepat mulai, lebih cepat selesai. Kalau ingat panen musim gugur nanti, kerja siang malam tanpa henti, tidak berani membayangkannya. Harap tenang semuanya. Semua orang sudah berkumpulkan, sesuai kebiasaan. Sebelum panen raya kita harus mengadakan rapat mobilisasi. Walaupun ini lagu lama, tapi tetap harus disampaikan. Panen musim gugur ini urusannya soal perut kita di musim dingin nanti. Buat tanam musim semi tahun depan. Semuanya mulai dari panen sekarang ini. 60 tahun ke bawah, 16 tahun ke atas. Pokoknya semua warga yang sehat, wajib turun ke ladang tepat waktu setiap hari. Aduh, berarti tiap hari harus bangun pagi-pagi buta dong. Nah, selain soal kerja, kalian juga harus waspada sama bandit di atas gunung. Jaga-jaga kalau mereka turun buat ngerampok lumbung kita. Regu keamanan kita. Bakal patroli 24 jam. Li Sue, nanti ajak kawan-kawan milisi ke gudang itu. Cek persediaan senapan dan peluru, oke. Patua Yang, di Gunung Harimau ini masih ada banditnya. Mana ku tahu, tapi mulai sekarang mending kita hati-hati. Kalau ketemu bandit, kita langsung tembak mati saja. Berani-beraninya mereka mau nyuri jatah makan kita. Kita pakai darah mereka buat pupuk tanah ladang betul. Kita ini dikirim tugas ke desa. Sebenarnya tempat macam apa sih ini? Ternyata banditnya belum habis dibasmi ya. Sepertinya di sini juga nggak aman. Rumah baru sebentar lagi jadi. Sebelum pindah harus tanam bunga-bunga dulu nih. Baik, bubar jalan. Wah. Pekarangan ini megah banget. Kerjaan pamanmu tuh memang nggak ada lawan demi bikin pekarangan ini. Kita angkut kayu dari gunung, susahnya minta ampun. Wah, kalian benar-benar sudah kerja keras. Dokter Yang, sesuai permintaan Anda. Jalan setapak batanya nyambung ke setiap kamar. Jadi mau hujan atau salju, kaki nggak bakal becek kena lumpur. Toilet dan kamar mandinya ada di pojok barat daya. Toilet pria dan wanitanya terpisah. Bayi, sebenarnya asal rumahnya bisa ditinggali saja sudah cukup kok. Apa halamanmu ini tidak terlalu berlebihan? Urusan tempat tinggal itu sangat penting loh. Paman Sun, aku sangat puas dengan rumahnya. Ini sisa pembayarannya ya. Baik, kalau begitu saya pamit dulu. Ya, hati-hati di jalan. Biarkan rumahnya kena angin dulu. Kita sudah bisa pindah ke rumah baru.
Hari ini di tim juga tidak ada banyak kerjaan. Aku mau masak dulu. Kamu dan Xiao Xiao tinggal tunggu makan saja. Ayo hari ini ada daging. Wah, lagi makan ya? Kamu siapa? Biar aku perkenalkan diri dulu. Namaku Huang Qiuxia. Aku pemuda terpelajar satu angkatan dengan Kapten Han. Aku memang pernah dengar Kapten Han cerita. Tapi kita sudah 3 bulan di desa ini. Apa ada perlu kamu datang hari ini? Kata warga ada pemuda kota yang bangun rumah. Jadi aku mampir mau lihat. Kalian lagi makan enak apa nih? Makanan biasa saja. Rumahnya kan sudah kamu lihat. Kalau tidak ada urusan lain, sebaiknya kamu pulang dulu deh. Kami masih mau makan soalnya. Oh, begini loh. Aku kan selama ini tinggal di rumah warga. Anak laki-lakinya mau menikah. Kulihat di sini banyak kamar kosong. Boleh tidak aku pindah ke sini? Oh, tenang saja. Aku tidak akan menumpang gratis kok. Aku akan bayar sewa kamar dan uang makan bagaimana? Di sini tidak ada kamar kosong loh. Tapi di asrama pemuda ada beberapa rekan wanita baru kok. Kamu kan jadi bisa merasakan hidup berkelompok di sana. Bukannya kalian cuma tinggal bertiga? Kok bisa nggak ada kamar kosong sih? Kamu biarkan kawan Lin Wanru tinggal di sini. Kenapa aku nggak boleh tinggal? Ini rumahku, terserah aku mau kasih siapa tinggal. Nggak perlu lapor ke kamu kan? Kita kan sama-sama pemuda terpelajar. Mengulurkan tangan buat kawan yang lagi susah. Bukannya itu sudah seharusnya? Kalau kamu memang benar-benar lagi susah, membantumu sih nggak masalah. Tapi keadaanmu sekarang sama sekali nggak bisa dibilang susah. Kamu bisa banget pindah ke asrama pemuda. Aku nggak mau tidur di ranjang masal itu. Badan mereka bau keringat, baunya bisa bikin orang pingsan. Kalau kamu kerja seharian, apa kamu nggak bakal keringatan? Kamar sayap barat kan nggak bau sama sekali. Aku kan nggak perlu kerja di ladang. Makanya kawan yang bayi izinkan aku tinggal ya. Aku nggak bakal bikin kamu rugi kok. Kamu nggak kerja, terus apa tujuanmu datang ke desa ini? Kamu kesini mau liburan. Kalau nggak kerja kamu makan apa? Apa kamu mau menghisap darah orang tuamu? Kamu juga lihat sendiri, prinsip hidup kita nggak sejalan. Nggak cocok tinggal satu atap. Kalau tujuan beda nggak bisa jalan bareng. Jadi lebih baik kamu jauh-jauh dari kami. Oke, kita lihat saja nanti. HMPH. Ayo cepat makan. Kenapa nggak dimakan? Sebentar lagi musim dingin. Sore ini aku mau ke kota kabupaten, ada urusan. Ya. Nih, makan paha ayamnya. Makasih. Sama-sama. Permisi. Ada apa? Begini, saya habis berburu kelinci liar sama ayam hutan. Saya mau tukar dengan uang atau kupon. Boleh. Hebat juga kamu, Dik. Ternyata hasil buruanmu banyak juga. Cuma lagi beruntung saja kok. Jadi sekarang saya sudah boleh masuk. Gimana kalau barang ini jual ke saya saja? Harganya pasti adil kok. Saya jamin kamu nggak bakal rugi. Asal harganya cocok. Dijual ke siapa saja boleh. Oke, ikut saya. Ya. Dik, tunggu sebentar ya. Saya mau lapor ke Kakhu dulu. Dik, Kakhu memanggilmu. Oh, baik. Dik, wajahmu asing sekali ya. Baru pertama kali datang ke pasar gelap. Benar, baru pertama kali. Transaksimu besar juga. Kamu maunya apa, Dik? Mau tukar uang makanan atau barang? Cuma mau uang, tidak butuh kupon. Baik, maunya uang ya. Oke, kita periksa dulu barangnya. Ya, silakan. Kakwu. Ada 4 ekor ayam hutan, 6 ekor kelinci, dan 4 ekor teledu. Dik, ayam hutannya saya hargai 2 yuan per ekor. Kelinci liar saya kasih 5 yuan per ekor. Teledunya 10 yuan per ekor. Gimana menurutmu? Kakwu memang adil. Dik, ini uangnya 78 yuan. Coba kamu hitung dulu. Kakwu, kalau tidak ada urusan lain, saya permisi dulu ya. Dik, jangan pergi dulu. Kakwu masih ada urusan lain. Barang-barang ini bukan milikmu. Kakhu, masih ada perlu apa lagi? Buruan ini bukan kamu yang tangkap kan? Kakhu, kalau kakak ragu, barangnya bisa saya bawa pulang lagi. Uang ini aku kembalikan saja padamu. Adik salah paham ini. Kedepannya kalau ada barang bagus cari saja aku. Soal harga gampang diatur. Bang Hu, kalau abang bilang begitu. Kebetulan aku memang punya stok barang. Hanya tidak tahu abang sanggup tampung atau tidak. Kalau jumlah besar aku tidak berani jamin. Tapi kalau di bawah 5.000 yuan, ada uang ada barang. Adik, kau punya barang apa lagi? Bang Hu, aku punya 100 kati gula merah, ada 100 kati gula putih juga, terus ada 1000 kati beras, sama 1000 kati tepung terigu. Bang Hu, coba tawarkan harganya, kau benar punya gula dan bahan pokok. Gula merah dan putih aku hargai 2 yuan per kati, tepung dan beras aku kasih setengah yuan per kati. Deal Bang Hu, kalau begitu aku ambil barangnya sekarang. Oke.
Bang Hu. Perlu tidak anak-anak membuntutinya? Kau pikir dia itu siapa? Main kotor sama dia sama saja cari mati. Bang Hu silakan cek barangnya. Bang Hu kualitasnya murni sekali. Rasanya manis banget. Bagaimana Bang Hu? Barangku bagus kan? Adik, barang bawaanmu ini luar biasa bagus. Sekarang aku ambilkan uangnya. Tunggu Bang Hu. Jangan buru-buru dulu. Panggil orang dulu. Untuk menimbang semua barang ini. Kalau beratnya sudah pas, baru bayar juga tidak terlambat. Baik-baik Pak Dong, suruh anak-anak menimbangnya. Bang Hu. Beratnya aman, tidak masalah. Malah berlebih tidak kurang. Adik, kan sudah kubilang menimbang itu percuma. Mari ini 1.400 yuan, coba kau hitung. Oke Kak Hu, kalau begitu aku jalan dulu biar tidak mengganggu kalian mengirim barang. Nanti kalau ke Kabupaten Lin lagi aku pasti akan mampir mencari kakak. Siap Dik. Kalau ada barang bagus lagi langsung bawa saja ke sini ya. Anak-anak di sini pasti sudah sangat menantikannya. Oke, aku jalan dulu ya. Oke, hati-hati. Huzi. Terima kasih ya sudah mengantarku pulang. Ini ada sebungkus rokok buat kamu. Terima kasih Dokter Yang. Rokok ini bahkan Kapten Han saja sayang untuk mengisapnya. Haha. Kalau begitu aku masuk dulu ya. Oke. Wanru Xiao Xiao. Aku pulang. Iya, kakak sudah pulang. Bagaimana rasanya? Kakak ini enak sekali. Di dalamnya daging semua. Kalau suka makan yang banyak ya, kali ini aku beli banyak kok. Oh ya Wanru, aku sudah siapkan hadiah untuk kalian. Coba lihat kalian suka tidak? Tara kakak. Apa ini semua buat aku? Iya dong. Ini. Wanru, ini hadiah khusus untukmu. Coba lihat kamu suka tidak? Bukannya sudah kubilang bajuku masih ada. Kamu belikan untuk Xiao-Xiao saja sudah cukup. Tadi aku kebetulan melihatnya. Kelihatannya sangat bagus jadi aku belikan untukmu. Kain jenis ini. Apa bisa didapatkan di kota kabupaten wilayah timur laut? Di kota Luo saja aku belum pernah melihat kain seperti ini. Jangan remehkan Kabupaten Lin kita ini. Di sini ada banyak barang bagus. Di sini kan dekat dengan perbatasan Rusia. Sepertinya barang ini datang dari sana. Lalu berapa harga baju ini? Biar aku lihat uang kita cukup atau tidak. Aduh, kan sudah kubilang. Masa aku minta uang buat hadiah yang kubelikan untukmu sih? Lihat tuh, kamu kan sudah bantu aku merawat Xiao Xiao. Kamu juga sudah mengurus pekarangan ini sampai rapi begitu. Aku juga tidak pernah sungkan sama kamu kan? Tapi, aduh, sudahlah, jangan tapi-tapian lagi. Simpan saja uang tabunganmu itu. Aku mau ke kamar mandi dulu. Dokter Yang, aduh. Akhirnya kamu datang juga. Ada masalah apa di komune kita? Anak siapa yang sakit? Begini ceritanya. Di bawah naungan komune kita ini, ada sebuah perkebunan milik negara. Di sana ada banyak pekerja hukuman. Begitu cuaca jadi dingin begini, orang yang terinfeksi semakin banyak. Aduh, ini juga salahku yang terlalu banyak bicara. Waktu aku rapat di perkebunan, aku memamerkan kehebatan medismu kemana-mana. Makanya dua orang ini langsung datang ke sini. Mereka sudah menunggumu dari tadi. Oh, mobil jeep yang di luar itu ya? Komune Singsan hebat juga ya, sudah punya fasilitas mobil dinas. Aduh, itu mobil milik perkebunan. Pangkat komune kita belum cukup tinggi, mana mungkin punya mobil. Ketua Han, inikah dokter desa yang kamu puji setinggi langit itu? Petugas Cao, dia ini tabib sakti di tim produksi kami. Tidak kusangka tabib saktinya ternyata masih semuda ini. Biarpun dokter yang masih muda, tapi kemampuan medisnya itu jempolan. Penyakit apapun yang dia tangani, pasti langsung sembuh seketika. Dokter yang akhir-akhir ini suhu udara turun, wabah flu mendadak jadi makin parah. Kami sudah mencoba segala cara yang ada. Dengar-dengar dari Ketua Han, di desa Chenjiatun ini ada tabib sakti. Jadi tolong ikutlah bersama kami sekarang. Dokter yang, saya Zhang Weimin, wakil kepala pabrik pertanian. Kami benar-benar sudah kehabisan akal, makanya datang memohon bantuan Anda kemari. Baik, tunggu sebentar. Saya akan masuk mengambil kotak obat. Kita akan segera berangkat. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ketua Han, tolong sampaikan pada Wanru ya. Tenang saja, sudah Kepala Zhang. Saya sudah siap. Ayo kita berangkat sekarang. Pak Sun, saya sudah membawa dokter hebat kemari. Inilah dokter hebat yang dibicarakan oleh ketua tim produksi desa Chen. Jangan lihat dia masih muda ya. Pak Sun, seluruh tim produksi desa Chen sangat mengaguminya. Baik Dokter Yang, sepertinya kali ini kami harus merepotkanmu. Kepala Sun, Anda terlalu sungkan. Sebaiknya kita segera melihat pasiennya. 1 detik lebih cepat diobati. Akan ada lebih banyak harapan. Baik dokter yang benar-benar berhati mulia. Sekarang saya akan bawa Anda melihat pasien. Kakak, kau kenapa? Bangunlah King Yang. King Yang, kau kenapa? Pak Yu, King Yang kenapa? kakak ipar.
Kak Xiao pingsan saat sedang bekerja. Ngol Sue. Aku tidak apa-apa, Payu, minggir dulu. Dokter yang tolong cepat periksa. Demam tinggi 39,4 derajat, disertai radang amandel. Juga ada gejala batuk dan pilek. Tapi tidak masalah. Saya akan memberinya suntikan, lalu meresepkan obat istirahat sebentar, pasti akan sembuh. Tidak ada masalah serius kok. Kami benar-benar berterima kasih. Terima kasih, dokter. Tidak apa-apa, ini sudah tugas saya. Tidak apa-apa kok, asalkan obat ini diminum. Ingat ya, sehari minum 2 kali. Jangan diminum sebelum makan. Kamu juga boleh minum sedikit. Hitung-hitung buat pencegahan. Dokter yang terima kasih banyak ya. Ini memang sudah kewajiban kami. Jadi kalian istirahat saja dengan tenang. Saya mau periksa pasien lain dulu. Terima kasih ya, sama-sama. Pak Kepala Pabrik Sun, kita sudah memeriksa banyak keluarga. Sepertinya semua orang baik-baik saja. Besok kita periksa ulang lagi. Kalau memang tidak ada masalah baru bisa tenang. Dokter yang sungguh merepotkanmu. Sekarang saya mau cari orang buat atur tempat tinggal. Bagaimana kalau kita makan dulu? Ya boleh, baiklah. Saudara Xiao Hei. Silakan duduk, silakan duduk. Duduklah Saudara Xiao. Bagaimana perasaanmu hari ini? Sudah jauh lebih baik kemarin setelah minum obat pemberianmu. Semalaman saya sama sekali tidak demam. Aduh, terima kasih banyak ya. Dokter yang terima kasih telah menyembuhkan orang tua saya. Kalau saya bisa pergi dari tempat ini, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membalas budi. Ini anak saya Fuxing. Kemarin dia pergi kerja. Makanya kamu tidak melihatnya. Saudara Fuxing tidak perlu sungkan. Saya ini dokter, menolong orang dan mengobati penyakit. Memang sudah menjadi tugas utama saya. Nak, duduklah, istirahat sebentar. Biar saya ambilkan air hangat untuk diminum. Bibi, tidak usah, saya masih harus mengunjungi orang lain. Kalian istirahatlah dulu. Saya pamit dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati ya, terima kasih Fuxing. Kalau saja dulu kamu menjauh dari kami, sekarang kamu pasti bisa menjalani hidupmu sendiri. Lihat dokter yang itu, dia bahkan lebih muda darimu loh. Ibu, kok ngomong begitu lagi sih? Di mana ada ibu, disitulah rumah kita. Aku nggak akan pernah menyesal. Pak Sun, kali ini para pasien sepertinya sudah aman dan gak ada masalah serius. Saya rasa saya harus pulang sekarang. Aduh, Dokter Yang. Kali ini kami benar-benar berterima kasih banyak loh sama Anda. Biaya berobatnya berapa? Biar saya lunasi sekarang. Biaya kunjungannya nggak usah deh. Pihak perkebunan bayar uang obatnya saja sudah cukup kok. 20 yuan saja sudah cukup. 20. Ah iya, 20 kenapa? Ada masalah kah? Nggak kok. Nggak ada masalah sama sekali. Nih pas banget uangnya, terima ya. Baik, terima kasih ya. Dokter Yang, saya mau minta tolong satu hal tapi agak sungkan bilangnya. Nggak tahu pantas diucapkan atau tidak. Pak Sun, bicara saja nggak apa-apa. Saya ingin minta dokter jadi petugas kesehatan di perkebunan kami. Setiap bulan lakukan pemeriksaan rutin buat semua orang. Kalau ada yang sakit, nanti saya kirim mobil buat jemput dokter. Atau saya antarkan pasiennya ke tempat dokter. Tiap bulannya. Saya gaji 27,5 yuan. Pak Sun, ini sih bukan permintaan yang merepotkan. Ini justru kabar baik loh. Bagus kalau gitu, biar Wei Min antar dokter pulang duluan ya. Oke, maaf merepotkan ya. Kalau gitu saya pamit dulu ya, mari. Wanru, Xiao, aku pulang. Kakak sudah pulang? Iya, Kak. Hari ini, Kak Wanru mengajariku 2 puisi loh. Aku sudah hafal semuanya. Kak Wanru memujiku pintar loh. Benarkah Xiao sehebat itu? Coba hafalkan buat kakak dengar. Mencangkul padi di siang hari. Keringat menetes ke tanah di bawah padi. Siapa tahu makanan di piring. Setiap butirnya adalah hasil jerih payah. Bagaimana situasi di peternakan sana? Tidak parah kan? Sudah beres kok. Malah kepala pabrik Sun menyuruhku ambil kerja sampingan. Tiap bulan gajinya 27,5 yuan. Lagi pula tidak perlu masuk kantor setiap hari. Memang benar, emas itu pasti akan bersinar. Kepala pabrik Sun juga sangat butuh orang berbakat. Iya, sebenarnya, aku rasa para kader yang dikirim ke desa ini hidupnya juga tidak mudah. Kalau bisa bantu ya bantu saja. Adik Xiao, kenapa akhir-akhir ini kamu tidak keluar main? Apa karena cuacanya terlalu panas? Bukan Kak Wanru mau mengajariku membaca dan menulis. Jadi tidak membolehkanku keluar main. Gou dan Arya. Kalian berdua umur berapa? Kakak aku tahun ini 6 tahun. Kalian tidak sekolah? Kalau sekolah harus pergi ke desa Majia. Ayahku bilang sekolah itu tidak ada gunanya. Desa Majia jauh tidak dari desa kita. Ibuku bilang jaraknya 5 li, harus jalan jauh sekali. Kalau begitu kalian ingin sekolah tidak? Kalau mau, bagaimana jika kalian ikut belajar membaca bersama Xiao dulu? Benarkah Kak Wanru?
Tentu saja boleh. Bisa membaca beberapa huruf itu tidak ada ruginya kok. Terima kasih Kak Wanru. Aku juga mau belajar. Kalau sudah besar aku juga mau jadi pencatat poin. Bayi astaga kamu ini benar-benar pintar mencari masalah buatku ya. Sekarang rumahku dikelilingi banyak orang. Semuanya minta tim produksi membangun sekolah. Ketuahan aku ini kan mengajari anak-anak cara membaca dan menulis. Jadi aku yang disalahkan nih. Bukan begitu juga. Maksudku kalau mau ngajar ya ajarin semuanya dong. Lihat tuh sekarang jadi kayak gini. Pahan sebenarnya saya mau aja ngajarin semuanya. Tapi bapak tahu sendiri kan, rumah saya cuma segitu ukurannya. Enggak mungkin kan biarin anak-anak belajar di pekarangan. Rumah saya itu loh, beneran enggak muat nampung orang banyak. Ngomong-ngomong bapak enggak kepikiran buat bangun sekolah lagi. Saya juga tahu pentingnya pendidikan. Tapi dulu kan kampung kita punya sekolah. Cuma 2 tahun lalu situasinya lagi kacau balau kan. Gurunya disuruh balik buat garap. Tanah terus sekolahnya juga ditutupkan. Pak Han, sebenarnya bangun sekolah itu enggak makan banyak biaya loh. Kita bisa gerakin warga buat bikin batu bata tanah. Suruh mereka ke gunung cari kayu. Buat bikin tiang sama atapnya. Lagi pula gurunya udah tersedia di depan mata. Bapak pergi aja ke asrama pemuda itu terus tutup mata. Asal tunjuk aja. Semuanya itu lulusan SMA. Ya sudah biar saya yang pikirkan caranya. Nanti malam saya rundingan dulu sama warga. Tapi kamu wajib datang ya? Iya beres. Kalau gitu saya pergi dulu. Ya hati-hati di jalan. Enggak sia-sia juga usahaku selama ini. Rencana ini akhirnya berhasil juga. Kalau disuruh nyumbang duit saya enggak punya. Tapi kalau tenaga saya punya banyak. Bangun rumah tanah mah makanan sehari-hari kita. Soal beginian kita sudah paham betul. Satu lagi, pintu sama jendela sekolah biar saya yang tanggung. Pahan kita mau cari guru di mana? Sunsi kalau sekolah udah berdiri masa takut enggak ada guru. Di asrama sana isinya lulusan SMA semua. Kita enggak bakal kekurangan guru. Fanjian apa kita bakal jadi guru nih? Sepertinya begitu nanti kalau kita sudah jadi guru. Kalau begitu tidak usah kerja dulu ya. Sudah, keputusannya sudah bulat ya. Kalian semua pulang dan bersiaplah. Hari ini cukup sampai di sini rapat bubar. Bibi bagaimana kabar Bibi dan Paman Xiao belakangan ini? Apa sudah baik kan? Sejak kamu mengobati kami waktu itu, badan kami berdua jadi sehat sekali. Benarkah? Benar-benar harus berterima kasih banyak padamu. Tidak masalah kok. King sayang, putriku akhirnya ibu menemukanmu. King Yang, cepat keluar lihat ini. Aku bertemu anak kita, kakak. Cepat tolong aku takut. Bibi lepaskan dia dulu. Bibi menakuti adikku. Ya ampun. Kamu ini benar-benar sudah pikun. King tahun ini umurnya sudah 30 tahun. Mana mungkin gadis kecil ini dia? Bu. Ibu menakuti dia. Ibu salah orang. Kalian sembarangan. Mana mungkin aku tidak mengenali putriku sendiri. Ya ampun. Tapi jangan salah gadis kecil ini memang mirip sekali dengan Ziking. Ziking Xiao Ziking. Pak Xiao bapak bilang putri kalian bernama Xiao Ziking. Iya benar, dia itu dengan adikmu. Ya sama manisnya, sayangnya dia hilang. Sudah puluhan tahun. Kakak aku takut. Tidak apa-apa sini kakak gendong. Sudah kalian jangan menatap terus. Aku ingin memastikan satu hal dengan kalian, tapi kalian harus janji padaku. Harus bisa menjaga emosi. Jangan teriak-teriak enggak bakal teriak. Siapa yang teriak-teriak, bakal kusumpal mulutnya. Ah. Aduh iya. Ini dia si King Yang. Kamu sudah lihat. Ah benar dia astaga. Pelan-pelan dong suaranya kamu mau bikin celaka dua anak itu ya. Ini anak keluargaku. Dokter Yang. Kamu. Ibumu sekarang dia ada di mana dia? Apa dia hidup bahagia sekarang? Ceritanya panjang. Aku akan pergi menemui Pasun sekarang juga. Aku mau mengeluarkan kalian dari sini. Jangan nak. Status identitas kami ini loh, terlalu sensitif. Nanti kamu malah ikut terseret masalah. Tidak apa-apa aku punya caranya ayo. Aduh. Dokter yang cepat sekali selesainya. Pasun bapak kenapa? Aduh. Ini sisa penyakit lama dari zaman perang dulu. Sudah bertahun-tahun pencernaan saya tidak pernah beres. Bapak duduk dulu yang benar. Ini adik perempuanmu ya? Pasun jangan bicara dulu ada gemanya. Oh. Dokter yang parah tidak?
Ini radang lambung saya akan resepkan 2 bungkus obat untuk Bapak. Setelah diminum pasti sembuh total sampai ke akarnya. Wah, obat ini benar-benar ajaib. Baru saja diminum langsung terasa khasiatnya. Berapa harganya biar saya bayar? 2 yuan saja cukup. Pak Sun hari ini pergi ke area perumahan untuk menjenguk Kamerat Musue. Dan mendapati kondisi mentalnya sangat memprihatinkan. Mereka butuh pengobatan jangka panjang. Jadi Pak kira-kira boleh tidak kalau saya bawa mereka keluar dulu? Biar gampang untuk pengobatan selanjutnya. Waduh, ini benar-benar melanggar aturan. Kamu juga tahu sendiri kan status mereka itu seperti apa? Ini sama saja kamu bikin posisi saya sulit kan? Pak Sun, tenang saja. Kalau nanti ada yang memeriksa, saya bisa antar mereka kembali kapan saja. Lagi pula mereka juga tidak punya surat jalan. Jadi Bapak tidak perlu khawatir saya bakal membebaskan mereka begitu saja. Sebenarnya semangat macam apa sih yang bikin kamu senekat ini? Apa cuma karena mereka itu pasien? Sejujurnya, Musue dan Xiao Qing yang sebenarnya adalah nenek saya. Dan kakek saya yang saya juga baru tahu hari ini. Kalau kamu mau bawa mereka sih boleh saja. Tapi nanti kalau saya kirim mobil buat jemput mereka kembali, kamu tidak boleh menghalang-halangi. Jangan sampai nanti saya harus menuduhmu melarikan tahanan ya. Pak Sun, soal risiko masalah itu. Masa iya dinas pertanian bakal inspeksi mendadak sewaktu-waktu? Mereka kan jarang-jarang turun ke lapangan. Mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan buat pesta makan enak kali ini. Apalagi musim dingin ini tidak terlalu sibuk. Kami akan mengaturnya, tapi begitu masuk musim semi pasti akan kami suruh mereka kembali. Tenang saja, saya akan jaga mereka baik-baik. Ini sudah kewajiban saya. Ini sudah kewajiban saya. Bapak tenang saja, saya tidak akan membiarkan Bapak terlalu kesulitan. Masih bilang tidak sulit. Kamu ini sudah kasih saya masalah besar tahu. Haha. Ayo kita pergi makan. Tiba-tiba saya merasa habis minum obat racikanmu ini. Saya jadi sanggup makan 3 mangkuk nasi, hahaha. Ya silakan, hati-hati di jalan. Hahaha, oke. Kak Wanru. Ini nenek kakek dan paman saya. Halo semuanya, ayo cepat masuk ke dalam. Ya. Nenek, kenalkan ini Lin Wanru. Dia ikut turun ke desa bersamaku. Dia sudah banyak sekali membantuku. Apa cuma teman seperjuangan saja? Umur kami masih muda kok. Cuma teman laki-laki dan perempuan biasa. Haha, nenek percaya padamu. Ibumu sekarang ada di mana? Nenek, ayah dan ibu kami sudah tiada. Sudah tiada putriku yang malang. Nenek, kakek. Kalian jangan terlalu sedih ya. Ada pepatah yang bilang begini, anak adalah perpanjangan nyawa orang tua. Kata-kata itu sangat masuk akal. Aku yakin ibu juga tidak ingin melihat kalian sedih. Ya. Cucu perempuanku yang malang. Kakek, ceritakanlah pengalaman masa mudamu. Oh, boleh saja. Waktu muda dulu aku ini sering berkelahi dan berburu. Persis sepertimu. Benar hahaya begitu. Baik, kamu ngobrol lagi sama nenek dan kakek ya. Aku mau masak di dapur. Xiao, kamu temani nenek, kakek dan paman di sini. Aku mau masak bareng Kak Wanru dulu ya. Makanan datang. Aduh. Wah. Kenapa kamu masak lauk sebanyak ini? Hahaha. Kakek kami sering makan daging kok. Ini semua hasil buruan kakakku sendiri. Kakakku jago sekali berburu. Aduh, cucuku yang hebat. Nenek belum pernah memanjakanmu sehari pun. Sekarang sudah tua begini. Malah kamu yang harus merawat kami seperti ini. Hati nenek jadi tidak enak. Nenek berbakti pada kalian kan memang sudah kewajibanku. Kita kan satu keluarga, tidak perlu sungkan begitu. Benar-benar. Hal yang sedih tidak usah kita bahas lagi ya. Apa yang dibilang cucuku itu benar semua. Segala hal itu ya harus dilihat ke depan. Ayo cepat makan. Kalau tidak makan-makan, pamanmu itu sudah hampir mati kelaparan. Hahaha, aduh ayah. Ayah yang kelaparan kan? Aku tidak lapar kok. Makanlah. Makan, sudah waktunya tidur. Ada kawanan serigala.
Hem, Hah, hem. siapa? Serigala-serigala itu semua kamu yang bunuh. Dokter Yang, kalau bukan aku yang membunuh semua serigala itu, mana mungkin aku bisa berdiri santai di sini mengobrol denganmu. Kau pergi panggil Kapten Han, suruh orang membereskan serigala itu mumpung masih hangat. Dokter Yang, aku tidak berani pergi. Dasar penakut. Biar aku pergi sendiri. Dokter Yang, mana bisa membiarkanmu pergi sendiri. Aku akan menemanimu. Wah, terima kasih banyak ya. Kapten Han Xiao Yang. Kawanan serigala masuk desa, kenapa malah lari keluar? Ketua besar, aku masih di luar nih. Orang bodoh mana yang ada di luar sana? Kapten, aku datang bersama Chen Feng. Kapten Han, Chen Feng, ada situasi apa di luar sekarang? Kawanan serigala belum sempat masuk kandang babi, sudah dibantai abis oleh Dokter Yang. Kau pikir aku tulia? Itu sekawanan serigala, bukan cuma 1 atau 2 ekor. Kapten Han, saat kami datang tadi, jalanan penuh dengan bangkai serigala. Jumlahnya ada 7 atau 8 ekor. Semuanya dibantai abis oleh Dokter Yang sendirian. Waduh, Mak Yang. Semua serigala ini kamu yang habisi sendirian. Kapten Han, ini semua berkat senjata yang pas di tangan saja. Kalau begitu serigala-serigala ini, haha. Kapten Han, sudahlah, tidak usah dipikirkan lagi. Sekarang kan lagi tahun paceklik. Kita semua memang kekurangan makanan. Bawa saja semua serigala ini pulang. Buat perbaikan gizi semuanya. Dengan begini kita semua jadi punya makanan kan? Dokter Yang, aku Han Fei benar-benar salut padamu. Sudahlah, cepat tengok babi tugas kesayanganmu itu. Iya. Aduh, itu kan setoran tugas akhir tahun. Syukurlah babi-babi tidak apa-apa. Dokter Yang, kamu sudah melindungi harta milik bersama kita. Benar. Menurutku kita harus adakan upacara penghargaan buat kamerat yang baik. Telah mempertahankan harta milik bersama rakyat. Betul, memang harus diadakan upacara penghargaan buat Dokter Yang. Kalau bukan karena Dokter Yang menghabisi kawanan serigala itu, terus kawanan serigala masuk ke kandang babi. Jangankan babi, aku rasa nyawaku juga bakal melayang. Masa sih dasar babi gemuk? Kau pikir serigala doyan menggerogoti tulang sepertimu? Dokter Yang, coba ceritakan pada semuanya dong. Sudah, jangan dibahas lagi. Dokter Yang, hari sudah makin malam. Bagaimana kalau kita pulang? Besok saja lanjut bicaranya. Ya boleh. Ayo bereskan barang-barang, kita jalan. Beres. Jalan, ayo bereskan. Pak. Aku mau masak ya, tolong awasi sebentar. Ya, sana. Cucu ini kelihatannya tidak kekurangan makan minum. Tapi bagaimanapun yang makan 3 kali sehari, memang jumlahnya sedikit sekali. Aduh, otakku ini jadi tidak jalan. Aku memang gak sepintar kamu kalau mikir soal masalah ginian. Ini kan nambah 3 mulut buat dikasih makan. Keluarga ini, haduh, mana sanggup nanggung beban segini. Gimana kalau kita nginep 2 hari terus pulang aja? Boleh juga tuh, cucu kita ini kan berbakti banget. Nggak boleh dong ngebiarin dia susah. Aku juga mikir gitu. Kita pulang juga nggak bakal mati kelaparan kok. Yah, di ladang itu. Sehari makan bubur encer 2 kali masih aman lah. Nenek kakek, aku masuk ya, masuk sini. Hahaha, udah balik ya. Nenek kakek, kalian mesti bangun buat makan nih. Semalam dengar suara ribut-ribut di luar nggak? Oh, itu kawanan serigala. Aku sempat keluar sebentar tadi, udah aku habisin semuanya. Ya ampun cucuku sayang. Kamu kan tahu itu serigala, kok malah disamperin sih. Kalau kamu kenapa-napa gimana coba? Kuda-kuda itu, aku kan harus melindungi harta milik rakyat. Ini kan kewajiban kita, iya kan? Ya ampun. Udah, kita makan dulu yuk. Xiao, kamu tiap pagi makan enak begini ya? Enggak juga kok, kadang makan kuoti atau bakpao. Kakak selalu masakin menu yang beda-beda buat aku. Kamu ini ada-ada aja nanyanya. Ayo sini, buruan dimakan. Kalian kan orang tua. Mana boleh orang tua disuruh cuci panci begini. Biar aku aja yang kerjain. Aku kan masih muda. Nggak enak kalau cuma numpang makan doang. Paman nyuci piring gini mah terlalu gampang. Mana mungkin aku lepasin tenaga kuda kayak paman gitu aja. Sebentar lagi ikut aku naik gunung ambil air sama belah kayu ya. Oke, asal ada kegiatan aku mau saja. Hahaha, Dokter Yang. Daging serigalanya sudah beres diurus. Kapten Han menyuruhku mengajakmu ke sana tuh. Oke, aku segera ke sana. Kakek nenek mau ikut kami jalan-jalan keluar tidak? Kami tidak ikut dulu deh. Menjelaskannya repot. Makin banyak bicara makin banyak salah. Kakek nenek kan bakal tinggal lama di sini.
Masa mau mendekam di rumah terus sih? Lagi pula aku lumayan disegani kok di desa Chenjiatun ini. Tidak akan ada orang yang berani bergunjing. Kami berdua di rumah saja. Kalau Fuxing mau pergi ikut saja sama mereka. Haha Kak Wanru. Kita juga ikut yuk. Aku paling suka lihat potong daging. Kakek nenek di sana ada teh sama rokok. Ada koran juga. Kalian santai saja dulu. Aku ajak Xiao Xiao ikut meramaikan suasana sebentar. Cuma pergi sebentar nanti langsung balik. Xiao kakek sama nenek kesini naik apa? Dijemput kakak dari stasiun kereta. Oh oke, ayo jalan kita ambil daging. Yang kali ini untung ada kamu. Kita akhirnya bisa makan daging lagi. Hehehe. Gerombolan itu malah mau merusak babi tim produksi kita. Mereka mana tahu kalau di tim ini ada jagoan sepertimu. Ngomong-ngomong Yang, abang ini siapa ya? Oh ini pamanku. Baru saja datang dari kampung halaman. Aduh halo paman, salam kenal paman. Namaku Cui Jinfa. Aku ini teman terbaiknya yang di antara para pemuda terpelajar. Hehehe. Kalau begitu ayo kita ke sana. Ayo warga sekalian kasih jalan buat pahlawan kita nih. Kawan yang Bayu silakan maju ke depan. Keributan tadi malam kalian dengar tidak? Kawanan serigala masuk ke kampung kita, mau memangsa hasil jerih payah kita, babi ternak persiapan tahun baru. Di saat genting ini, dokter yang tidak mempedulikan keselamatannya sendiri, dengan hanya bermodal pisau dan panah, dia berhasil mengusir kawanan serigala itu dari kandang babi, dan melindungi harta milik bersama kita. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah, untuk pahlawan kita rekan yang bayi. Bagus-bagus. Hari ini bukan cuma buat memuji rekan yang bayi saja. Kami punya kabar gembira yang nyata buat kalian semua. Rekan yang bayi dengan ikhlas menyumbangkan semua daging serigala itu untuk dibagikan kepada warga. Wah, itu bagus sekali. Tapi saya peringatkan di awal ya, kalau ada yang berani berbuat jahat lagi pada dokter Yang, termasuk kalian para sesepuh dan warga kampung, saya orang pertama yang tidak akan terima. Tenang saja saudaraku dikirim ke kamp kerja paksa. Itu murni kesalahannya sendiri, tidak bisa menyalahkan dokter Yang. Kalau bukan karena dokter Yang, cucuku pasti sudah tidak selamat. Siapa yang berani bicara sembarangan? Kita semua tidak akan membiarkannya. Baik untuk anggota yang dewasa. Satu orang dapat 2,5 ons. Untuk anak-anak di bawah 16 tahun, satu orang dapat 1,5 ons. Ini saja masih sisa 10-15 kilo daging loh. Huzi ayo bagikan dagingnya. Saudara-saudara sekalian sini baris daftar dulu. Bagi daging. Ya ampun, setiap orang dapat 2,5 ons. Anak-anak juga bisa dapat 1,5 ons. Ini lebih banyak daripada jatah potong babi tahun baru. Keluargaku ada 10 orang, 6 orang dewasa, 4 anak-anak. Berarti kita bisa dapat 2 kilo 1 ons daging dong. Dokter yang pemuda ini kelihatannya asing. Dia pemuda terpelajar dari tim produksi Kida. Oh Kapten Han. Ini paman saya baru saja sampai. Saya minta tolong kepala bagian Yao dari perkebunan buat jemput dia. Pantas saja wajahnya agak mirip. Ternyata memang saudaraan ya. Dokter Yang, terima kasih banyak ya. Dokter Yang, nanti malam sibuk nggak? Ke rumah saya yuk, kita minum-minum sedikit. Ngomong-ngomong Yang, lagian malam ini nggak ada acara kan, minum-minum yuk. Boleh juga sih, minum sedikit saja. Saya juga sudah hampir sebulan nggak pulang. Begini saja nanti malam saya ajak Wanru sekalian. Aduh. Kalau begitu kami berdua harus dandan dulu nih. Kalau kebanyakan minum jangan pulang ya. Tahu kok paman, nanti malam ikut kami saja ya. Rasanya nggak enak kalau saya ikut. Aduh, nggak ada istilah nggak enak lah. Kalau begitu sudah sepakat ya, sampai ketemu nanti malam. Oke nggak masalah. Sini lihat saya bawakan apa buat kalian. Ini bisa kalian simpan buat dimakan pas perayaan nanti. Nanti kalian bisa makan buat tambah tenaga. Ya ampun Yang, kami cuma nungguin kamu loh. Cepat taruh sini. Ayo silakan duduk. Mari duduk. Yang. Kamu tinggal sendirian di luar tapi masih ingat sama kami ya? Baik banget sih. Kalian masih kurang apa lagi nggak di sini? Nggak kurang apa-apa kok. Sekarang yang kurang cuma undangan nikah dari kalian berdua. Hehehe. Yang bayi, baju bahan apa yang kamu beli buat rekan Lin? Kelihatannya cantik sekali loh. Waktu itu kan kami sempat pergi ke kota kabupaten. Terus kami beli bajunya di sana. Wah, iri banget deh. Ayolah, teman-teman, ayo kita bersulang. Mari bersulang untuk Pak Yang, kawan Lin dan juga Paman. Terima kasih Pak Yang, berkat kamu kita bisa makan daging serigala ini. Ayo. Bersulang. Ayo bersulang. Pak Yang, coba ceritakan dong. Bagaimana caranya kamu menghadapi kawanan serigala itu sendirian? Halah. Kan semua orang juga butuh. Lagi pula dengan senjata yang ada sekarang, membunuh serigala itu gampang sekali. Kalau kamu punya panah beruntun kamu juga pasti bisa. Mana mungkin. Aku sih tidak berani. Hahaha hei. Sudahlah jangan bahas itu. Ayo minum lagi ayo. Ayo. Kamu minumnya jangan kebanyakan. Besok kan kamu harus pergi ke kota kabupaten. Apa Bang Hu ada? Ada. Bang Hu adik yang sudah datang.
Pak Dong, kenapa kamu teriak-teriak begitu? Apa tidak takut didengar tim keamanan? Hahaha, ya ampun, aku sudah menantikanmu siang malam. Akhirnya saudaraku ini kembali juga. Bang Wu, aku kan tidak punya sayap jadi tidak bisa terbang. Hahaha, aku benar-benar merindukanmu. Maaf jadi berlebihan begini, hahaha. Bang Wu, kali ini aku bawa banyak barang bagus loh. Beras dan tepung masing-masing 2000 kati. Ada juga gula merah dan gula putih masing-masing 200 kati. Lalu ada 4 ekor babi hutan. Kalau Kijang liar sanggup tampung juga tidak. Bisa, pasti bisa dong. Adik, kapan barangnya bisa diserahkan? Malam ini juga, sudah bisa diangkut. Wah, bagus sekali. Adik, hari sudah mulai malam. Biar aku suruh Pak Dong siapkan makanan. Nanti kita minum-minum sebentar ya. Boleh-boleh banget. Hehe. Ayo silakan masuk ke dalam. Iya Bang Wu, dengerin aku deh. Hehe. Bang Long, sini gabung makan minum bareng dong. Kamu minum sepuasnya sama Bang Hu aja. Gak usah urusin dia juga gak bakal santai di sini. Kita aja yang minum, ayo bro. Oke. Yeah. Ayo dimakan, lauknya dimakan. Siap bro. Oke deh, kayaknya hari ini cukup sampai sini dulu. Istriku lagi nungguin di rumah nih. Mending kita buruan periksa barangnya. Besok pagi aku harus berangkat pagi-pagi. Oke. Senang kerjasama denganmu bro. Senang kerjasama denganmu juga. Oke, aku jalan dulu ya. Sip. Nenek kakek. Wanru Xiao, aku pulang. Cucu kesayanganku udah pulang. Haha. Ya ampun. Kok bawa barang banyak banget sih? Capek gak di jalan? Nenek, aku gak capek kok. Oh iya, Xiao sama Wanru lagi gak di rumah ya? Oh, Xiao lagi main keluar. Kalau Wanru pergi ke klinik desa. Oh gitu, apa dia gak kepanasan ya? Nih kayak buat kakek. Waduh, apaan ini? Hahaha. Di pasaran barang ini tuh, langka banget carinya. Iya bener. Kita pakai ini loh. Apa tidak terlalu mencolok? Aduh tuan, jangan khawatir begitu. Sejak Li Hun dipindahkan, jatah barang semua orang bisa dibagikan penuh. Kalian pakai saja pokoknya. Oh yang ngomong-ngomong, hari ini wakil kepala pabrik Zhang menelepon. Bilang babi-babi kita sudah siap jual. Lalu Direktur Gou akan turun untuk memeriksa pekerjaan, demi keamanan. Kami berdua harus kembali ke sana 2 hari. Wakil kepala pabrik Zhang sudah banyak membantu kita. Kita tidak boleh membuatnya susah. Begini saja, aku berkemas dulu. Aku ikut kalian kembali ke peternakan 2 hari. Kamu tidak perlu ikut. Cuma 2 hari saja kok. Bolak-balik begitu terlalu repot buatmu. Tuan kita ini kan satu keluarga. Tak peduli seberapa berat jalan di depan, kita harus menghadapinya bersama. Ya. Kalau Bayu ingin ikut kita pergi sama-sama. Ya sudah, ayo kita berangkat bareng, haha. Oke sip. Aduh. Pak Xiao, dengar-dengar keluargamu dibawa pergi lagi untuk pendidikan ulang. Kamu menderita sekali. Pak Sun. Direktur Gou datang. Ayo kita sambut dia. Ayo jalan. Aduh, Direktur Gou. Selamat datang. Selamat datang Direktur Gou di peternakan Bintang Merah untuk memberi pengarahan. Sudah, jangan terlalu banyak formalitas. Kembali saja sana. Direktur Gou, Anda datang tepat waktu. Kemarin malam ada seekor babi yang kena penyakit. Kalau tidak tertolong langsung potong saja. Oh ya, satu lagi. Bagian keamanan kami sudah siapkan 2 ekor ayam buat Anda. Nanti pas Anda pulang, bawakan sekalian buat Direktur Sun ya. Naikkan dulu ayamnya. Sisanya kita bicarakan nanti. Oke, siap. Mari hati-hati Pak Gou. Sudah biasa kok. Mereka tidak mempersulitmu kan? Cepat masuk kamar istirahat sana. Ya, nanti pas ambil makan kita ngobrol lagi. Bapak istirahat dulu ya. Ya, baiklah. Kalau bukan karena cucu kita ini, mana mungkin kita betah bertahan di sini? SSTT. Telan saja omongan itu. Jangan pernah diucapkan lagi ya. Aduh. Direktur Sun, saya bawakan 2 ekor ayam buat Bapak. Sama teh ini juga, hadiah untuk Bapak. Wah, bagus sekali ini. Orang dinas pertanian mau datang. Paling mereka cuma mau cari untung duluan. Ada 2 ayam ini. Bisa mengurangi banyak masalah. Dokter Yang, 2 ayam dari kamu itu sangat membantu loh. Si ketua Gou itu belum pernah bersikap sebaik ini.
Tehnya juga harum sekali. Direktur Sun jangan takut kalau dia minta, yang seram itu kalau dia menolak. Tapi pemikiran Bapak memang harus diubah sedikit. Kalau tidak nanti dia tersinggung, terus dia malah persulit Bapak kan. Dokter yang kamu benar. Otak saya ini memang kaku banget. Punya otak seencer ini sayang banget kalau cuma jadi dokter. Ya sudah saya tidak bisa ngobrol lama-lama. Cepat kirim mobilnya dong. Antar saya sama kakek nenek pulang buat tahun baru. Nanti saya bikin nama Bapak harum di depan ketua GOU. Oke aku atur sekarang. Xiao pulang. Nenek kakek paman. Kami ada di peternakan. Gerah tidak lapar tidak? Nenek aku tidak gerah, juga tidak lapar, pintar sekali. Xiao duduklah, ayo duduk sini. Ya. Nenek temani Xiao main sebentar ya. Xiao sudah membicarakanmu berhari-hari. Biar aku yang masak, benarkah? Kalau begitu merepotkanmu saja. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku bantu kamu. Oke. Xiao yang sudah kembali ya. Kapten Han kalian suami istri bukannya diam di rumah. Malah datang ke tempat terpencilku ini mau ngapain? Dasar bocah ini. Paman Bibi selamat malam. Malam. Haha begini ceritanya. Dalam misi tahun ini, kami dapat jatah 2 yang paling kecil. Aku ingin kami bisa makan daging tahun baru ini. Jadi aku suruh Xiao Sui naik gunung. Pergi masuk hutan. Siapa sangka seharian cuma dapat 2 kelinci. Xiao Sui bilang ingin minta petunjuk. Besok kamu akan naik gunung kan? Kakak senior kalian ada masalah apa sebenarnya? Dokter yang kami seharian di gunung. Tidak bertemu hewan besar satupun. Siang harinya kami masuk hutan lebih dalam. Akhirnya ketemu beberapa babi hutan dan rusa. Tapi kami sama sekali tidak bisa mengejarnya. Ditembak pun tidak kena. Jadi ingin tanya bagaimana caramu mendapatkannya? Aku cuma punya kekuatan super. Tidak punya pengalaman. Aku ini murni curang pakai cheat tahu. Dokter yang maaf kami sudah lanjang. Kakak senior jangan sungkan begitu dong. Aku bukannya mau pelit ilmu kok. Gini aja nanti malam aku mampir ke markas regu. Mau ngecek senapan yang dipakai anggota ada masalah apa enggak? Oke deh, kutunggu di markas ya. Dokter yang paman Xiao Bibi. Silakan istirahat ya. Kami pamit pulang duluan. Oke, hati-hati di jalan ya. Kapten Han. Yang. Tenang aja senapannya ada di sini kok. Kapten Han boleh coba tembak sekali nggak? Boleh asal jangan kena orang aja. Sip. Ini sih ngaco banget parah. Akurasinya hancur banget persis kayak megang kayu bakar doang. Kalau bisa kena babi hutan pakai ini itu baru ajaib. Yah begitulah kondisi regu kami. Gak bisa gini besok bawa 2 senapan rakitan buat dicoba. Gini aja deh lagian besok aku nganggur. Gimana kalau aku ikut kalian masuk hutan? Sekalian aku mau ngejajal busur silangku juga. Yang kamu udah terlalu banyak berkorban buat regu ini. Cuaca lagi gila gini masa kamu mau ikut naik gunung sama kami? Gak apa-apa lagian aku. Emang rencana mau masuk hutan juga kok. Kan bentar lagi mau hari raya. Sekalian nyari stok daging buat persiapan. Ya udah gini aja. Kami balik dulu mau ngambil busur silang. Kalian pulang aja dulu tungguin aku ya. Besok kita ketemu di gerbang desa. Siap beres. Anu. Boleh nggak aku ikut kamu? Tentu aja boleh. Kalau kamu nggak ikut, aku malah bakal maksa ngajak kamu. Kak tolong suruh yang lain ngumpulin kayu bakar ke sini. Oke semuanya ayo cari kayu bakar. Tumpuk kayu keringnya di depan mulut gua itu, terus nyalain apinya. Dokter Liang apinya bakal kesedot masuk ke dalam gua loh. Di dalam gua ini ada sarang babi hutan. Harus pakai asap biar mereka keluar. Semuanya abis nyalain api mundur dulu sebentar yang ngumpet. Tunggu babi hutannya keluar terus jangan lupa tembak lagi. Apa ini sarang babi hutan? Bener banget ayo nyalain apinya. Yeah. Itu di sana jangan biarin dia kabur. Waduh, berburu segampang ini ya, dokter yang kalau dibandingin sama kamu aku ini cuma sampah. Lihat nih senapan ini kuat banget. Kepalanya sampai tembus begitu. Kelihatannya kita udah habisin satu keluarga nih. Hebat banget. Oke semuanya, ayo kita bawa semua ini ke markas brigade. Ayo kita turun gunung. Cuaca panas banget nanti bisa kena serangan panas. Oke ayo jalan. Paman Zhou. Anda kesini mau lihat-lihat ya? Coba lihat deh. Babi hutan hasil buruan dokter Yang. Dia suruh aku kasih 1 ekor buat kalian. Kalian makan aja sepuasnya. Nggak bakal ada yang berani protes. Wah bagus banget itu. Ayo kita angkat masuk ke dalam.
Pak Yang ternyata emang peduli sama kita ya, sampai kasih daging buat kita makan. Bener-bener nggak tahu harus gimana makasih sama Pak Yang. Ngomong-ngomong, kakek neneknya yang bayi kan ada di rumahnya. Aku punya kupon susu gandum nih. Besok kita main ke sana yuk. Aku punya kupon permen susu setengah kilo, sama kupon minyak nasional setengah kilo. Daging babi ini nih, cukup buat kita makan lama banget. Aku belum pernah lihat orang sehebat bayi. Kalian nggak tahu sih. Pas bayi baru sampai depan gua, dia langsung yakin di dalam ada satu sarang babi hutan. Bukan cuma aku doang, semua orang terkejut. Kakak memang paling hebat. Kalau berburu tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Yang? Ya. Kenapa pas aku datang, malah pas jam makan ya? Hahaha. Kapten Han, ayo duduk makan bareng. Tidak usah. Aku kesini mau bicara soal babi hutan itu. Tim desa tidak bisa terus-terusan memanfaatkanmu kan? Kapten Han, aku kan sudah bilang, babi-babi hutan ini bagikan saja ke warga desa. Keluargaku benar-benar tidak kekurangan daging. Aku tahu kamu tidak kekurangan, tapi segala sesuatu ada batasnya kan? Bagaimana kalau begini, kita jual babi hutannya ke warga sesuai harga pasar? Menurutmu bagaimana? Wah, itu tidak boleh. Itu bisa dianggap pelanggaran berat. Kalau begitu begini saja. Uang hasil penjualan dagingnya, kita pakai untuk bangun sekolah tahun depan. Nah, kalau itu boleh juga. Wah, ide bagus itu. Pak, saya Huang Qiuxia, pemuda terpelajar dari desa Chenjiatun. Saya mau tanya, apa pemuda terpelajar boleh berbisnis? Seluruh negeri satu komando. Dilarang keras melakukan jual beli pribadi. Sepertinya kamu mau merayakan tahun baru di penjara ya? Direktur Zhou, bukan begitu. Ini soal yang bayi pemuda terpelajar dari desa Chenjiatun. Dia jadi dokter desa lewat jalur belakang saja belum puas. Sekarang malah berburu babi hutan untuk dijual ke orang desa. Benar begitu kejadiannya. Kapten desa Chenjiatun itu Han Fei kan? Ya, dia tidak melarangnya. Malah Han Fei yang menghasutnya. Markas desa sudah dianggap seperti pasar oleh mereka. Sepertinya Han Fei juga korupsi banyak. Direktur Zhou, semua ucapan saya benar. Saya bertanggung jawab atas perkataan saya. Kamu ikut saya laporkan masalah ini ke Pak Camatsu. Oke. Lewat sini. Sini sebelah sini ya, Kapten Han. Wah, ramai sekali kalian di sini. Pak Camatsu, kok Anda bisa datang ke sini? Kalau saya tidak datang, mana saya tahu ada daging babi sebanyak ini. Kamu menjadikan markas brigade ini sebagai pasar ya? Kalian ini terang-terangan menentang aturan. Untung saja saya datang tepat waktu. Angkut semua daging ini ke atas traktor. Sekalian bawa pemuda terpelajar yang berburu itu untuk dihukum, bikin surat pernyataan. Nanti kalau Paman bangun bilang saja aku yang memburunya. Dan aku juga yang mau menjual dagingnya. Ikuti saja apa kata pamanmu itu. Bukan begitu Pak Camatsu, kami cuma memburu beberapa ekor babi hutan. Tidak perlu dibesar-besarkan sampai begini kan? Kenapa malah memfitnah kami sembarangan sih? Kalau saya tidak punya bukti, mana mungkin saya mencari kamu? Uang dan kupon di tangan warga ini sudah disodorkan tepat di depanmu kamu. Bukti sekuat ini mau menyangkal apa lagi? Wang Xiuxia, pasti kamu ya yang mengadu. Iya kan, benarkan kamu orangnya? Pak Camatsu, Anda mau apa? Mau mengancam orang ya? Bukan begitu, Pak Camatsu, dia itu memfitnah kami. Ini sebenarnya dana patungan buat bangun sekolah. Semua daging yang kami jual hari ini, hasilnya untuk pembangunan sekolah. Warga sekalian, kalian jangan takut sama dia. Saya datang hari ini untuk menegakkan keadilan bagi kalian. Benar kok, dokter yang bilang ini buat bangun sekolah. Kalau begitu pasti tidak ada masalah. Kalau dokter yang mau cari untung, dia pasti langsung kirim ke pabrik makanan saja. Dokter yang maksud kalian pemuda terpelajar yang bayi? Benar Pak Camat. Saya yang merencanakannya. Anda tahu sendiri desa Chenjiatun tidak punya sekolah. Aduh, ternyata benar kamu ya. Salah kami karena tidak memeriksa dengan jelas. Hampir saja salah paham padamu. Tapi barang-barang di gunung itu, bagaimanapun juga milik kolektif. Jadi harus dibawa kembali. Tidak bisa hutan ini milik desa Chenjiatuo. Sebagai gantinya, begini saja, kami akan beri bantuan untuk kalian. Kami kirimkan beberapa guru ke sini. Bagaimana masalah guru sudah lama kami atasi. Sunsi, ini niat baik kami loh. Pak Camat, boleh saya bicara sebentar? Dokter Liang, silakan Pak Camat. Kalau Bapak mau bantu desa Chenjiatun bangun sekolah, mending Bapak beli saja semua daging babi ini. Kami juga tidak butuh kupon daging lagi. Kalau nanti saya tidak jadi bangun sekolah, atau tidak menjalankan pendidikan, Bapak boleh tangkap dan penggal kepala saya. Sunsi, kenapa kau melotot padaku? Aku yang bayar, boleh kan? Bapak tidak boleh beli semuanya. Buat makan kami saja belum cukup. Benar, kami butuh 200 kilo saja. Paling banyak kami jual 100 kilo ke Bapak. Kami juga mau makan daging pas tahun baru. Betul. Ya sudah, oke. 100 kilo ya 100 kilo. Sunsi, Dokter Yang. Nanti naikkan barangnya ke mobil kami. Kami jalan duluan. Berhenti kau, Sunsi. Hargai aku sedikit. Pemuda kota pembawa sial di sebelahmu ini sudah berapa tahun di sini. Sekalipun belum pernah turun kerja. Aku dengar dari Paman Ki. Katanya dia sama sekali tidak mau makan makanan kasar. Dasar kapitalis besar ini. Dia kesini mau jadi tuan putri. Atau mau mengabdi di desa. Sunsi, yang kau bilang itu benar. Aku saksinya. Aku kan tukang gerobak sapi. Dia itu gayanya benar-benar seperti nona besar. Selera makannya mana sama dengan kita orang miskin. Baru makan makanan kasar dikit aja tenggorokan langsung sakit. Kedepannya aku janji bakal kerja beneran deh. Pak Camatsu, Paman Sun. Tolong kasih aku satu kesempatan lagi dong. Mana berani orang kampung kucel kayak aku nyusahin Bapak.
Parcamat Su Chenjiatun, tempat kami ini terlalu kecil buat nampung tuan besar rewel kayak dia. Mending bapak suruh dia pulang aja, atau pindahin dia ke tim produksi lain. Bener. Aduh Sun Si, masalah ini pasti bakal saya selidiki sampai tuntas kok. Biarin dia tinggal di tim produksi kalian dulu ya. Bentar lagi kan mau liburan perayaan. Kamu mau saya kirim dia kemana coba? Kau dia, bapak kan pimpinannya. Saya ini pimpinannya. Kalau bapak nggak suruh dia pergi, jangan ngadu ke bini bapak ya pas pulang nanti. Kalau saya bikin bapak malu di sini. Han Fei pergi ke tempat tinggalnya Huang Qiuxia sana. Beresin barang-barangnya. Bawa ke kantor desa terus kurung dia. Kamu tinggal di sini dulu ngobrol sama warga. Kumpulin buktinya, terus serahin ke saya. Itu Pak Camat Su. Bapak ngomongnya kecepatan deh. Saya nggak nangkep nih. Bawa pergi Sun Si. Kamu sekarang, bagi-bagi dagingnya yang bener ya. Saya balik ke kantor desa pasti bakal tindak tegas bawa pergi. Paman Sun dia itu nggak ada apa-apanya. Berani-beraninya belagu di Chenjiatun kita. Kulitin aja dia sekalian. Pantesan Paman Sun bisa dapat proyek. Jangan dimasukin hati ya. Dasun kok kamu biarin bocah itu pergi sih? Kalau nggak disuruh pergi, emangnya kamu mau ngehajar dia sampai mati apa? Udah bagi-bagi daging sana, biar tahun barunya enak. Ayo. Sini minum-minum sambil bagi daging. Sini. Pak Yang. Datang ya datang aja dong. Ngapain pakai bawa-bawa barang segala? Bawa pulang lagi sana barang-barangnya. Kalau enggak besok-besok kita gak usah ketemuan lagi. Aduh Pak Yang. Lihat tuh gayamu sok jual mahal amat sih. Barang-barang ini kan, semuanya buat nenek sama kakek kok. Ada aja orang yang kegeeran dipikir kita kangen sama dia hahaha. Nenek kakek, kami sama bayi kan sama-sama perantau dari Luosi. Kalian di sini, betah kan tinggalnya? Betah kok betah. Sekeluarga kumpul bareng kan seneng banget rasanya hahaha. Udah. Jangan berdiri aja dong. Ayo masuk semua, aku masakin makanan enak ya. Kita makan-makan minum-minum bareng yuk. Gak usah repot-repot. Kita bentar lagi juga mau pergi kok. Tadi siang di rumah masak besar daging babi. Kalau gak dimakan nanti malam malah kebuang, sayang banget. Aduh gak ada yang sungkan kok sama kamu. Beneran gak usah makan deh. Kapan-kapan kita minum bareng lagi ya? Ya udah boleh deh. Kita janji lo ya hari ini. Nanti pas waktunya harus datang semua. Kita rayain tahun baru bareng-bareng. Bener banget. Iya bener tuh. Nenek kakek, kita pamit pulang dulu ya. Iya hati-hati ya, dadah. Wah, cucu yang satu ini emang perhatian banget ya. Nenek, hari ini kan sudah masuk musim gugur. Hari ini panen raya loh. Aku sengaja bawain daging buat orang rumah. Biar hari ini kita makan enak. Nenek sama kakek ngerasa berutang banyak banget sama kamu dan ibumu. Nenek jangan bicara begitu. Jangan sedih lagi ya. Siapa tahu ibu sedang melihat kita sekarang. Kita sekeluarga harus bahagia kan? Harus senang dong. Kakek. Aku baru tahu ternyata kakek bisa bungkus pangsit juga. Ya, waktu jadi tentara dulu. Memang harus bisa bungkus pangsit. Kakekmu ini bukan pejabat tinggi yang cuma duduk diam. Benar juga sih. Aduh Pak Yang. Akhirnya kau datang juga. Masakanmu itu bikin aku kangen setengah mati sampai terbawa mimpi. Bikin ngiler saja. Ayo. Cepat masuk sana dan masak. Oke, ayo. Wah, sudah lama sekali tidak bertemu. Ayo kita lihat masakan mereka seperti apa. Ayo jalan. Kalian begitu antusias. Aku jadi agak tidak terbiasa. Apa dulu kalian juga begini? Ya ampun, kamu baru pergi berapa lama? Sudah lupa sama semangat kita. Kamu kan baru sekali ini pulang ke rumah. Kalau kami tidak antusias begini, nanti kamu malah tidak mau balik lagi. Sembarangan saja kamu bicara. Kamu seliar ini. Nanti mana ada laki-laki yang berani sama kamu. Kalau tidak ada yang berani aku rebut saja. Aku tidak akan rebut punya orang lain. Khusus mau rebut punyamu saja. Kamu anak gadis kok bicaranya begitu sih? Masih mau rebut suami orang lagi, Wanru? Kamu tidak perlu khawatir soal He Yingning. Dia sudah punya calon kok malam itu. Dong Yiming langsung menyerahkan kuota guru itu padanya. Tatapan mata mereka berdua waktu itu. Duh, mesra dan lengket banget. Cuma orang sepertiku ini yang kasihan. Aku dengar cerita dari yang bayi. Kupikir Dong Yiming itu orangnya berjiwa besar. Rupanya dia punya niat busuk. Kamerat Lin Wanru tersayang. Cepat ke sini bantu angkat makanannya.